Nabi Muhammad SAW serta keluarga, saudaranya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Mbak Farida, Mbak Merli ya? Merli ini kayaknya dulu pernah ketemu di FLP Surabaya ya, Dek. Kemudian yang ada Kak Nugrahini, Kak Eka Rosdiana, Kak siapa lagi, Kak Uji Hentini, dan kakak-kakak semua yang saya belum bisa menyebutkan satu persatu. Semoga dalam 2 jam ke depannya kita bisa lebih mengenal lebih dekat, terutama ketika kita berdiskusi ya, teman-teman sekalian, Mbak Eka Agustina. Saya izin share screen ya, kakak-kakak sekalian. Kelihatankah materi saya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, ya? Ya, baik. Bismillah, sudah disampaikan oleh Kak Farida bahwa masih ini ya, ya masih. Jadi sudah disampaikan oleh Kak Farida bahwa sebelumnya ada kelas non fiksi. Nanti akan kita singgung sedikit ya, teman-teman sekalian, perbedaan dari kelas, perbedaan dari non fiksi ataupun fiksi secara garis besar. Karena fiksi pun ada banyak banget ya. Fiksi itu ada cerpen, ada cerbung, ada novelet, ada novel, kemudian ada prosa, ada roman, ada puisi, syair, dan seterusnya. Sementara non-fiksi sendiri ada artikel, opini, ada esai, ada bikin jurnal, banyak banget ya. Dan nanti seiring dengan teman-teman bergabung dengan FLP, insya Allah pemahaman-pemahaman itu akan semakin dipertajam, termasuk nanti teman-teman itu kecenderungannya di mana. Saya sendiri dulu tidak membayangkan akan bisa menulis novel karena saya mengawalinya dari menulis puisi dan cerpen, tapi alhamdulillah akhirnya saya menjadi orang yang ketika bergabung di FLP, oh iya ya kayaknya saya cocok nih nulis novel karena saya ini orangnya suka cerita yang panjang-panjang. Nah teman-teman sekalian, mungkin sekilas ya, saya adalah seorang istri dan seorang ibu dari 4 orang anak. Prinsip saya adalah berupayalah dengan sempurna, keajaiban Allah akan menjadikannya paripurna. Teman-teman sekalian, pertemuan kita hari ini dan kemudian di kelas-kelas FLP yang berikutnya adalah upaya kita menjadikan berusaha untuk sempurna, walaupun kesempurnaan itu milik Allah. Kita tidak harus menjadi orang yang perfeksionis, tapi kita akan mencoba untuk sesempurna mungkin dalam berbuat, dan nanti Allah yang akan menjadikannya paripurna. Kalaupun kita masih ada kekurangan dalam menulis, kita masih belum bisa membuat diksi, kita masih belum bisa membuat alur cerita yang menarik, tapi kita senantiasa berupaya menyempurnakan ilmu kita dengan hadir dalam majelis-majelis ilmu semacam ini. Apa yang nanti kita tidak paham akan diparipurnakan oleh Allah. Karena seringkali kita ini hadir dalam majelis itu memang kemampuan kognisi manusia itu terbatas ya. Kadang-kadang kita bolak-balik ikut kelas fiksi, bolak-balik kok kita nggak bisa-bisa ya bikin narasi yang bagus, bikin deskripsi yang bagus, atau bolak-balik kok kita ini typo melulu ketika menulis. Nah, moga-moga dengan kita terus berupaya, berusaha menyempurnakan diri kita, maka Allah suatu saat akan menjadikan kita paripurna. Jadi jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa bosan, jangan merasa aku kehilangan kesabaran dalam belajar, kok aku ketika menulis nggak ada yang mengkomentari, nggak ada yang ngasih appreciate, aku apresiasi ketika aku lomba kok juga nggak menang-menang ya, jangan ya, karena ini bagian dari kita menyempurnakan langkah kita. Teman-teman sekalian, menjadi seorang penulis itu membuka banyak kesempatan dan rezeki. Salah satunya adalah kita bisa mendapatkan beasiswa residensi ke berbagai negara. Nanti seiring teman-teman bergabung di FLP pasti akan banyak banget mendapatkan informasi residensi ini. Jadi stay tune ya, stay tune di FLP, jangan sampai lepas cintanya dari FLP Ponorogo, dari FLP Jatim. Moga-moga teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu dan kesempatan ketika bergabung di FLP. Nah, teman-teman sekalian, ini beberapa kisah saya menjalani kehidupan sebagai seorang penulis. Kalau dibilang buku saya mungkin sudah sekitar 70 lebih dengan sekian banyak artikel dan cerpen. Sampai detik hari ini saya masih terus belajar. Masih terus belajar karena saya ingin terus meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang penulis. Kalau lomba yang terakhir saya mendapatkan apresiasi adalah dari DKJ, Dewan Kesenian Jakarta, itu Nona Jepun yang sedang dalam proses terbit ya, moga-moga di awal 2023 sudah bisa terbit.
menjadi juara, salah satu juara pilihan juri. Jadi istilahnya kayak juara favorit ya, kayak juara harapan dari Dewan Kesenian Jakarta Nona Jepun. Dan ini salah satu novel yang memang saya garap dengan berdarah-darah karena harus belajar historinya banget. Beberapa novel yang mendapatkan penghargaan, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah membaca, Rim, Polaris Pocoka, The Road to the Empire, Sebuah Janji, dan seterusnya. Nah, nanti kita juga akan sama-sama belajar tentang dinamika saat ini ya, karena ini novel ini, Gula Nararia ini menang tahun 2013, Sebuah Janji menang malah lebih lama lagi, tahun 2003. Adik-adik di sini mungkin ada yang baru lahir ya, 2003, atau masih kecil, masih TK, masih SD. The Road to the Empire 2009, Polaris Pocoka dan Rim 2018. Tetapi teman-teman sekalian, ketika melihat paparan seperti ini, teman-teman jangan berkecil hati karena ini bagian dari perjalanan sebuah novel yang dilakukan dengan cetak 3.000 eksemplar ya. Karena sekarang ada banyak kesempatan kita untuk menerbitkan novel dengan cara tidak konvensional seperti ini. Salah satunya nanti lewat platform ya. Kalau Mbak Asmana dia punya KBM Apps, Mbak Afifah Farah sekarang dengan teman-teman juga punya fiksi ya, fiksi Islami bentuknya cerpen. Ada banyak sekarang. Kalau yang mungkin ngedownload Quickku, ngedownload Wattpad, ngedownload web novel, Storyalko yang mungkin kemarin ya habis ikut lomba, itu ada banyak sekali sekarang platform, dan itu teman-teman bisa pilih sesuai dengan kesukaan teman-teman di mana. Ada sedikit perbedaan ya, bukan sedikit sih, banyak ya, kalau kita melihat apa sih bedanya non-fiksi dan fiksi. Kebetulan saya pribadi juga senang menulis di dua arus utama dari dunia literasi ini. Fiksi, kalau mungkin teman-teman ada yang sudah pernah membaca, The New Me itu termasuk fiksi. Mendidik anak dengan cinta termasuk fiksi. Ya, non-fiksi, mohon maaf, non-fiksi. Kemudian yang fiksi, yang Rim, kemudian yang mungkin di bulan Desember akan terbit ya, Mata Astral, Istana Bambu dan Laut. Istana Bambu dan Laut itu novel anak-anak, kalau Mata Astral ini novel remaja, psikotrailer ya. Kemudian yang sekarang sedang berjalan di web novel adalah Silver Dynasty atau Dinasti Perak. Apa sih bedanya, teman-teman sekalian ya? Apakah ketika kita bisa nggak nulis novel dari cerita non-fiksi, misalnya dari tema Kanjuruhan? Bisa nggak nulis tema fiksi dari cerita yang misalnya dari cerita Palestina yang saat ini terus bergejolak? Bisa. Intinya adalah non-fiksi itu adalah sebuah tulisan yang berdasarkan nyata, data, fakta, kemudian mencantumkan referensi ya, makanya teman-teman nanti kalau membaca buku-buku non-fiksi, termasuk buku-buku saya itu ada referensinya. Walaupun kadang-kadang juga saya sertakan, kalau di buku-buku fiksi itu saya sertakan juga referensinya sebagai bahan pengayaan aja, tapi nggak harus. Tapi kalau nulis non-fiksi itu biasanya harus. Misalnya kalau di opini, artikel, feature, itu kan kita kadang-kadang kutipan dari Bung Hatta, berikan aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Itu kutipan dari Bung Karno, itu kan pasti ada referensinya seperti itu. Non-fiksi itu data, fakta, itu harus jelas. Walaupun teman-teman sekalian, opini atau feature itu bebas-bebas kita ya. Misalnya nih, ada yang pro atau kontra dengan Kanjuruhan, misalnya. Itu bebas banget. Opini sesuai pendapat kita, asalkan memang kita punya megang data dan fakta. Atau opini terkait tentang banyaknya anak yang meninggal karena gagal ginjal. Kita bikin opini sendiri berdasarkan fakta dan data. Kok mungkin kita berbeda? Oh mungkin ya kita akan bikin laporan bahwa oh enggak kok, bukan hanya karena minum obat itu aja, tapi memang anak-anak ini misalnya sudah punya riwayat bermacam-macam. Itu opini kita terserah, walaupun kita berbeda ya dengan arus yang lain. Atau kita misalnya punya pendapat, dulu saya pernah ya membaca beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa bermain gaming itu untuk beberapa anak-anak tidak berbahaya, terutama bagi anak-anak yang trauma berat. Kenapa? Karena bermain gaming ini mengalihkan pikiran buruk mereka yang dulu pernah mengalami sexual abuse misalnya ke dalam dunia gaming. Nah, ini kan berbeda dengan opini orang pada umumnya yang mengatakan bahwa bermain game itu berbahaya buat anak normal. Nah, tapi kita harus punya fakta dan data. Walaupun fakta dan datanya itu kecil, tapi kalau non-fiksi itu benar-benar harus berdasarkan data dan fakta yang ada.
Sementara teman-teman bisa berimajinasi yang begitu bebas ketika berada di dunia fiksi. Ada yang bertanya, Mbak Sinta, apakah Takudar atau apakah The Road to the Empire itu based on true story? Oh enggak, itu 30%-nya history, tapi 70%-nya adalah rekaan saya semata. Apakah kemudian pernah ada tokoh yang namanya Karadiza atau Al-Mamuci? Apakah benar bahwa Takudar benar-benar berseteru dengan Argun? Bagaimana tentang usia mereka, tahun mereka? Itu bisa jadi sangat berbeda. Sama seperti kalau teman-teman membaca atau melihat novel atau drama Korea yang settingnya sejarah, itu kadang-kadang berbeda timelinenya. Si Panglima ini ternyata dia nggak pernah ketemu dengan raja ini, tapi mereka pernah sama-sama ada. Nah, itu namanya historical fiction ya. Jadi nggak harus sama 100%. Imajinasi, hayal, fiktif, settingnya bebas tanpa mencantumkan referensi banyak genre. Teman-teman sekarang kalau ngelihat, kalau kita bikin buku non-fiksi, itu mungkin kita ada batasan. Misalnya maksimal 200 halaman atau 100 halaman, karena orang sekarang nggak terlalu suka nih baca yang panjang-panjang. Sementara kalau fiksi, kalau teman-teman misalnya berselancar ke web novel, itu chapternya sampai 1000, chapternya sampai 1500 tuh bebas banget. Berarti itu kalau dibukukan tebalnya seberapa ya? Berjilid-jilid Harry Potter. Jadi bebas banget. Tekniknya gimana? Kalau di non-fiksi ada teknik-teknik yang harus dipatuhi. Misalnya tidak terlalu banyak menampilkan dialog. Kenapa? Karena memang yang ditampilkan adalah data dan fakta. Sementara kalau di fiksi, bahkan ada tuh cerita-cerita cerpen yang isinya itu sekarang adalah percakapan WhatsApp. Itu ada bebas banget tekniknya, mau seperti apa, mau prosa. Kalau seperti Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam, itu isinya dialog dari awal sampai akhir, sama sekali nggak ada narasi, sama sekali nggak ada deskripsi, bebas banget. Atau malah ada orang yang mencantumkan narasi aja, deskripsi aja, nggak ada dialognya, kecuali sedikit-sedikit, bebas banget, bebas teknik banget. Walaupun tentunya tetap ada ya, tetap ada panduan di fiksi supaya tulisan kita tetap menarik untuk dibaca. Nah, jadi bebas banget ya. Ini makanya banyak sekali orang-orang yang belajar menulis itu dari fiksi. Kenapa? Karena bahkan ada satu platform di WordPress kalau nggak salah, namanya NaNoWriMo, yang dia grupnya itu berisi, pokoknya 1 bulan menulis harus bisa menulis 50.000 kata. 50.000 kata, nggak bisa seperti itu di depak dari grupnya. 50.000 kata itu, loh nanti gimana, narasinya jelek dong, diksinya jelek, enggak. Pokoknya mereka hanya mencantumkan 50.000 kata. Kenapa? Karena ini grup untuk orang belajar menulis. Tidak untuk orang yang sudah perfect menulis. Tidak untuk orang yang sudah dialognya bagus, narasinya bagus, diksinya bagus, alurnya bagus. Pokoknya kamu masuk ke grup ini, belajar menulis sebulan 50.000 kata. Gimana caranya? Saya pernah ya posting waktu itu, gimana caranya sehari nulis 1.000 kata. Ternyata bisa. Berarti kalau kita mau ikut grup NaNoWriMo itu berarti sehari kan 2.000-an kata ya. Ya harus bisa pokoknya nulis gitu. Nah, jadi ini bebas teknik banget kalau di fiksi. Teman-teman bisa melatih diri sendiri di kelas FLP Ponorogo, yuk kita bikin kayak NaNoWriMo, ya jangan 50.000 deh, misalnya 10.000 1 bulan, 10.000 kata. Itu 20.000 kata, 2 bulan udah bisa bikin 1 novel. Nah, ini ya, jadi teman-teman ya basic dari fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini saya khusus akan membahas novel, bukan cerpen ya, novel. Teman-teman boleh share di chat, saya pengen tahu, kira-kira sebelum saya pindah ke slide yang berikutnya, novel apa yang paling teman-teman ingat? Nggak mesti novel saya ya, wah ini ya, harus novelnya Mbak Sita, enggak? Coba, novel apa yang teman-teman paling ingat? Bisa ditik Negeri Lima Menara, oke. Lanjut. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, boleh. Lanjut. Sheila Tori Hayden, ya. Lanjut. Ulang. Ulang, ya. Terus, Hujan, ini karyanya Terelie ya. Lebih senyap, oke. Lanjut. Tenggelamnya Kapal Van der Beach. Ya, tenggelamnya Ayatnya Cinta, oke. Lanjut, Tan Mei Hua, punya Mbak Afra ya. Lanjut. Saya pengen kalau bisa semua ya. Api Tauhid, Kang Abik, oke. Ketika Cinta Bertasbih, oke. Tentang Kamu, ya.
Ayat-ayat cinta, ya. Sudah semuanya kan? Sudah ya. Baik. Negeri Lima Menara, oke. Lanjut. Masih ada? Ada nggak yang mau open Solomon Temple? Ya. Ada nggak yang satu mau open cam? Nggak usah open cam deh, open mic. Apa yang paling diingat dari novel tersebut? Yang tadi disebutkan ya. Yang tadi sudah teman-teman misalnya share, oh aku tertarik dengan Lima Menara, aku tertarik dengan Tentang Kamu, oh aku tertarik dengan Pulang, aku tertarik dengan Hujan, wah aku terbangun banget dengan Solomon Temple. Pesan moralnya. Pesan moral, oke. Pesan moralnya apa? Di Laskar Pelangi itu ya, jadi memotivasi. Sering dulu waktu awal pembelajaran tatap muka itu saya study untuk anak-anak, jadi memotivasi bahwa kita harus yang di sekolah yang sudah baik ini harus bangkit lebih semangat daripada anak-anak yang keberadaannya di Laskar Pelangi seperti itu. Oh iya, baik. Ada lagi? Ada lagi mau open mic? Silakan. Bukunya Pak Zainal Fanani itu basic datanya sangat banyak. Jadi basic. Seperti buku Ibu The Road to Empire itu. Jadi kalau saya sendiri lebih suka novel yang syarat sejarah dan syarat fakta. Oh ya, syarat sejarah, syarat fakta. Dari tadi Mas Dadang bilang The Road to the Empire ya, oke. Yang paling diingat dari The Road to the Empire itu apa? Transformasi Takudar dari yang sebelumnya diusir dan ya dari orang pengasingan sampai mendapatkan kembali tahtanya. Walaupun saya belum membaca yang lanjutannya. Oh iya, baik, baik. Terima kasih Mas Dadang. Nah, kita makin mengerucut ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ada nggak yang nonton atau membaca Layangan Putus? Ada nggak? Boleh di chat. Saya nonton ininya, nonton web seriesnya. Ada nggak yang nonton Layangan Putus yang sempat heboh kemarin? Nggak usah malu-malu ya. Waduh, itu hot banget. Tapi kita belajar, kita baca cuplikan di Instagram, iya. Kita belajar banget dari novel yang tadi disebutkan Mas Danang, misalnya mulai dari novel historik sampai novel yang sekarang nih novel ringan itu kenapa diingat banget, kenapa? Iya, sebelum diterbitkan novelnya. Ada nggak yang ingat tokohnya? Iya, yang mungkin diingat begini ya, dari Oke, fine. Thank you. Begitu ya, itu salah satu cuplikan. Tapi ingat nonton web seriesnya. Ingat nggak nama tokohnya siapa? Ada yang masih ingat? Keingetnya namanya, saya ingat ya, siapa tokohnya yang jadi pelakornya, siapa yang jadi tokoh protagonisnya ya. Yang pertama kali Lydia, kenapa bukan Kinan ya? Merly, yang diingat Lydia. Kinan, ya Monica, Kak Monica, ya. Tadi mungkin Merly bukan salah. Tapi itu kok di psikologis itu langsung ya kelihatan. Oh kenapa kok Lydia yang langsung dimunculkan? Karena memang itu yang teringat. Di psikologis itu apa yang muncul pertama kali itulah yang memang benar-benar teringat. Ya, baik teman-teman sekalian. Ternyata sebetulnya kalau kita itu belum bisa bikin cerita yang mungkin settingnya seperti yang tadi Mas Dadang ya, saya tuh masih banyak, saya tuh suka novelnya Pak Langit Kresnahadi tentang Majapahit, suka banget. Tapi kita kalau bikin novel kayak gitu, pengen bikin novel kayak Api Tauhid, pengen apa ya Janisari Terakhir seperti Salim Afilah, aku nggak bisa ya. Aku kan nggak sempet atau mungkin aku nggak terlalu suka mengorek-ngorek sejarah. Terus aku kalau bikin cerita gimana ya, kok kadang itu kok ini banget, datar banget, konfliknya juga ya begitu-begitu aja, endingnya juga ya begitu-begitu aja, suami istri berantem nanti baikan, kan biasa banget ya, atau menantu berantem sama mertua, ntar marah-marahan, cakar-cakaran, ntar balik lagi baik, karena masing-masing terobati dengan nasihat dari sang kiai atau sang ustadz. Kayaknya konfliknya gitu ya, endingnya gitu aja ya.
nanti kita akan coba ya baca ya apa kita pelajari. Nah teman-teman sekalian, sebetulnya sekarang itu teman-teman bisa banyak belajar ya, bisa banyak belajar. Saya sekarang senang banget, saya pengen tahu dari 3 negara ya yang kita lagi leading banget ya, Jepang, Korea, Cina. Pengen tahu pergerakan selain kalau Jepang kita ngelihat anime manganya, Korea kita lihat pop culture-nya, drakor, idol dan segala macam. Cina kita bisa melihat di sana leading banget untuk literasinya. Kalau teman-teman lihat, misalnya salah satu ya, bukan karena saya lagi nulis di sana ya, tapi saya itu terkejut banget ngelihat novel-novel berbasis Cina, mulai dari novel yang ekstrim, novel yang BL, novel yang LGBT, novel yang cultivation, transmigration, novel yang romance, itu banyak banget novel dengan setting sejarah. Mas Dadang tuh kalau berselancar di web novel tuh akan senang banget. Kenapa? Novel dengan tema bela diri, novel dengan tema spaceship, novel dengan tema itu bisa ya memasukkan sejarah. Padahal ya itulah kita kembali ya. Kita ngelihat juga kan Korea Jepang sering kali memasukkan unsur-unsur sejarah dalam cerita mereka. Korea itu apa yang nggak disisipkan sejarah dan budaya mereka, ada makanan selalu ada yang namanya kimchi, selalu ada sejarah itu pasti dimasukkan, nggak selalu snowdrop ya, tapi pasti ada sejarah sedikit-sedikit itu masih ada. Jepang apalagi, Jepang itu anime manganya udah mulai dari apa yang bertema isekai, kayak yang punya studio Ghibli itu yang terkenal banget, Spirited Away, sampai kemudian sampai kemudian Attack on Titan tuh masuk semua, culture-nya Jepang tuh masuk semua. Kita nih kaya banget Indonesia, kok kita nggak bisa ya? Nah disitulah saya kemudian belajar. Saya tuh sampai beli novel bentuk cetaknya 2 ini. Walaupun ini dua-duanya yang nulis orang Korea ya, tapi mereka menerbitkannya di web novel Cina. Maka saya belajar, Under the Oak Tree ini apa sih ceritanya? Kemudian Solo Leveling ini apa sih ceritanya? Solo Leveling jelas dia si Song Jinwoo ya, ini sangat-sangat Korea banget. Kalau Under the Oak Tree sampai saya tuh mikir begini, oh kalau saya mau bikin tema yang mendunia, jangan-jangan saya harus agak ke Eropa-Eropaan ya. Attack on Titan lihat ya, tokohnya tuh Rainer. Tokohnya itu Eren Yeager nama Turki. Tokohnya lagi siapa? Marco, itu juga nama-nama. Annie, apa saya harus bikin cerita kayak gitu ya? Under the Oak Tree ini tokohnya namanya Riftan sama Maximilian. Apa saya harus bikin cerita kayak gitu ya? Oh ya mungkin, salah satunya mungkin seperti itu ya. Karena kita juga belajar ya. Saya tuh pengen banget tahu siapa sih penulis-penulis yang ada sekarang ini bisa mendunia, terutama dia yang bisa mendunia lewat platform. Maka saya beli novel ini, Under the Oak Tree dan Solo Leveling. Nah, disinilah saya akhirnya mendapatkan jawaban. Oh, pantes. Saya baca, oh pantes naskah Under the Oak Tree sama Solo Leveling ini dari dia di platform sampai kemudian mendunia. Saya jadi belajar banyak. Dan disinilah teman-teman kita sama-sama belajar. Jadi, nggak perlu beli bukunya, saya nafsu banget ya. Saya pokoknya pengen beli bukunya Solo Leveling sama Under the Oak Tree. Teman-teman masih bisa kok ini masih terbuka kok chapternya gratisan, kalau kemudian nanti ada chapter gratisan. Apa yang kemudian ketika kita membaca Under the Oak Tree atau Solo Leveling adalah sama yang tadi Merly ketika ditanya, siapa yang teringat dari Layangan Putus? Oh, Lydia. Yang teringat dari The Road to the Empire? Oh, Sita Kuda. Kalau kita membaca Under the Oak Tree, itu kita akan teringat tokohnya namanya Riftan dan istrinya yang gagap namanya Maximilian. Kalau kita ngelihat Solo Leveling, kita akan jadi teringat namanya Jinwoo. Apakah teman-teman nggak bisa bikin Under the Oak Tree sama Solo Leveling? Bisa banget. Kalau kita sudah baca novelnya, bisa. Kenapa? Saya nggak yakin orang-orang seperti Mas Dadang, yang cowok-cowok terutama ini nggak main game. Solo Leveling itu game banget. Dunia game banget. Masalahnya adalah bahwa saya yang nggak terlalu paham dunia game ketika membaca Solo Leveling itu kayak masuk ke dalamnya. Yang namanya Jinwoo itu bisa, tokohnya ya namanya Chung-gong, si penulisnya tuh bisa membawa kita banget ke dalam dunia yang kita tuh nggak terlalu paham sebenarnya dunia game. Kemudian Under the Oak Tree ini, apa sih? Ini kan cerita romance biasa. Oh, saya bisa terbawa hanyutnya romansa mereka dari sepasang suami istri yang beda banget ya, beda banget kastanya. Nah, apa teman-teman yang akhirnya kita pelajari, saya pelajari ya. Ini tadi The Road to the Empire,
tentang Takudar. Saya nulis Silver Dynasty itu, saya begitu begitu kayaknya begitu terbakar, pengen banget bisa kayak Cina ya, yang semuanya itu unsur culture-nya tuh bisa masuk dalam cerita apa aja. Saya bikin Silver Dynasty, di situ masuklah ya ini ya fantasi Nusantara ke situ. Tapi seperti yang Mas Dadang sama Perli tadi bilang, ternyata yang muncul adalah di benak pembaca. Ada beberapa pembaca setia di situ adalah tokoh-tokohnya. Panglima Milin, Raja Tala. Raja Tala ini kalau di The Road to the Empire adalah Argun ya, si antagonis, Ratu Laira. Nah, disitulah saya teringat kembali kepada solo leveling dan Under the Oak Tree. Apa yang paling penting? Andai kata kita nggak bisa bikin novel itu semua kita garap, maka perhatikan tokohnya. Benar-benar tokohnya itu diperhatikan. Ceritanya itu nanti bisa tetap konfliknya, endingnya itu bisa jadi biasa aja. Mau tetap perseteruan menantu dan mertua, suami istri yang tidak mencintai tapi kemudian harus menikah, atau kemudian menikah dengan CEO, atau menikah dengan vampir. Sekarang kan lagi model-modelnya kayak gitu kan. Mau ceritanya seperti apa, tapi tokohnya. Coba kalau teman-teman ingat Layangan Putus, itu ceritanya cerita kayak gitu tuh udah banyak banget. Tapi gimana tokohnya tuh diceritakan ekstrim banget. Kinan seperti apa, Lydia itu seperti apa. Lydia itu diceritakan pelakor yang benar-benar kalau teman-teman, ini kita dalam tanda kutip ya, kita tidak mencontoh jeleknya, tapi saya mulai mikir, oh pantes dia itu bisa digambarkan. Kenapa banyak orang menceritakan pelakor, tapi kita nggak teringat seperti Lydia, karena Lydia itu digambarkan hot banget sebagai seorang pelakor. Teman-teman bisa nonton web seriesnya, bisa. Saya kalau cerita kayak gini kadang-kadang dikritik ya dengan beberapa teman-teman yang mengatakan Mbak Sinta itu kemudian mempopulerkan hal yang buruk. Tidak. Maksud saya begini, kadang-kadang kita itu bikin cerita yang indah tentang pernikahan seorang ikhwat dan akhwat, tapi kita gagal membuat tokohnya. Saya sendiri kadang-kadang lupa dengan tokoh yang saya tulis, mungkin karena tokohnya terlalu datar. Tokohnya baik, tokohnya adalah seorang ikhwah yang hafal 30 juz, akhwat yang hafal 30 juz, tapi kita gagal membentuk tokoh itu sebagai tokoh yang excellent di cerita kita. Sehingga kita lupa. Sementara tokoh Lydia yang sebenarnya tidak pantas untuk diingat, tapi kita bisa keingatkan, Pak, karena penulisnya berhasil ya. Mungkin penulisnya, sutradaranya berhasil untuk membangun tokohnya itu menjadi lebih, terkenang-kenang banget. Tokohnya, dan Kinan juga ya, kita mungkin akan lebih teringat Lydia daripada Kinan. Aris itu sudah agak-agak terlupakan. Kenapa tokoh Lydia itu? Karena dia diceritakan secara detail kepelakoran dia. Kadang-kadang kan kita menceritakan baiknya kita akan membuat sebuah konflik ya antara tokoh serupa Kinan, antara tokoh serupa Lydia, tapi kita kok nggak mengesankan banget ya baiknya apa? Dia cuma pakai jilbab lebar dan sering datang ke pengajian, hafal 30 juz, begitu ya. Saya pernah membaca sebuah novel romance Indonesia, saya pikir bagus banget. Kenapa? Saya pengen lebih banyak novel-novel romansa Islami yang seperti ini. Kenapa? Saya lupa. Oh, ada di web novel kayaknya waktu itu nggak salah. Jadi kisah tentang seorang cewek. Ini kan temanya klise banget ya. Jatuh cinta pada cowok ganteng yang hafal Quran. Tapi dia bisa menceritakan itu dengan manis. Dan akhirnya tokohnya itu kegambar banget. Kenapa kok kita jatuh cinta sama cowok baik yang ganteng seperti itu? Jadi ternyata cowoknya itu adalah cowok yang dia jadi cleaning service, dia kemudian dia anak pinter, dia ganteng, dia IPK-nya bagus, tapi dia anak orang nggak punya. Nah, di sela-sela itu dia sering bantuin masjid, bersihkan masjid, sambil dia sering baca Al-Mulk atau Ar-Rahman. Nah, kenapa si cewek ini jatuh cinta sama si cowok itu? Karena si cewek ini dulu dia kehilangan ayahnya di waktu kecil, dan menjelang ayahnya meninggal dalam kecelakaan mendadak, ayahnya itu sedang membacakan dia Quran surat Al-Mulk atau Ar-Rahman. Jadi ketika saya membaca ini, masuk banget ya, kisah ini menjadi sebuah kisah romansa Islami fiksi yang indah. Jadi nggak sekedar tempelan aja. Kenapa sih kok dia bisa jatuh cinta sama cowok ini? Dia cewek populer di kampusnya, kok dia bisa jatuh cinta sama cowok yang ya oke lah dia ganteng, tapi dia secara kasar di bawah dia, ternyata karena ada ikatan itu tadi, ikatan pembacaan Al-Mulk atau Ar-Rahman. Nah, begitu cara kita membangun tokoh ya. Teman-teman nanti harus bisa untuk menemukan klik-klik dari tokoh-tokoh yang akan teman-teman bangun. Jadi,
Ini yang saya pelajari, ingat ya teman-teman, novel itu bukan sains, fiksi bukan sains. Jadi bisa jadi nanti, oh enggak kok, saya enggak setuju dengan Mbak Sina, enggak apa-apa. Tidak harus setuju dengan saya nggak terlalu ingat kok cerita novel tadi ya, kan ada kakak yang bilang, saya justru teringat dengan pesan moralnya. Saya malah lupa dengan ininya, dengan tokoh-tokohnya siapa aja, tapi saya ingat pesan moralnya, bagaimana mereka kemudian harus sekolah susah payah, itu saya ingat. Sheila misalnya begitu ya, kalau Sheila jelas ya, jelas keinget banget karena judulnya pun Sheila ya, Tori Hayden, tentang ekstrim banget penggambaran si anak yang mengalami sexual abuse. Nah, tokoh, kalau kita menulis novel, ini kita novel ya, novel itu adalah kisah fiksi yang sebetulnya terhitung sangat mudah dibandingkan dengan cerpen. Kita susah menggarap endingnya, settingnya, konfliknya, kita garap tokohnya. Nah, sekarang bagaimana teman-teman pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi. Terus terang, saya itu menghabiskan waktu lama untuk mencari nama tokoh. Saya pikir saya terlalu eksesif ya, terlalu berkelebihan kali, saya OCD. Tapi setelah saya membaca novel, setelah saya menonton film itu, film yang ya Allah, film horor yang dia jadi makhluk Wendy itu loh, siapa sih? Wendigo ya? Wendigo apa judul? Antler. Di situ saya baru sadar, oh berarti saya nggak salah ketika saya lama bikin nama. Kenapa? Di situ kan si Antler, tokoh Antler itu kan dia tidak bernama. Gurunya itu pengen menginterogasi si muridnya kan, tapi dia nggak tahu nama bapaknya siapa. Siapa ya namanya, bapaknya kita kasih nama siapa ya? Oh iya, kalau dia orangnya garang, tukang pukul, abusive, kira-kira nama yang cocok apa ya? Oh Frank. Nah ini dia kasih nama Frank. Ketika nonton film itu saya jadi sadar, oh iya berarti betul. Nama itu kadang-kadang mencerminkan ya, bukan kadang-kadang, sering mencerminkan ya, sosoknya siapa. Kalau kita mau bikin tokoh itu tokoh keras, kita kasih nama Umar. Kalau dia lemah lembut, Usman. Walaupun teman-teman boleh sebaliknya ya, oh berarti aku nggak boleh ya bikin nama seorang tokoh yang lemah lembut itu Umar. Boleh, tapi nanti perlu ya dibuat sebuah dinamika cerita. Kenapa dia namanya Umar, tapi kok dia lemah lembut. Aku punya nama suamiku itu Umar. Aku harap dulu ketika kita menikah dengan cara ta'aruf, aku bayangkan dia bertubuh tinggi besar, Umar, dia pemberani. Ternyata ketika aku menikah, dia sakit-sakitan, dia penakut, sama kucing aja takut, bahkan sama kecoa pun dia takut. Nah itu perlu kita gali. Kenapa dia, suamiku yang bernama Umar itu, dia menjadi orang yang penakut. Itu nanti ada dinamika cerita. Kepribadian yang konsisten. Fisik boleh digambarkan tapi hati-hati. Kemudian konflik. Teman-teman sekalian, banyak sekali orang menggambarkan, kita sering ya dengar pelatihan yang mengatakan to show not to tell. Ini butuh latihan terus ya. Gimana cara kita menggambarkan sosok perkasa tampannya Riftan dalam Under the Oak Tree, tanpa kita harus menyebutkan bahwa dia, tinggi dia 180, kemudian dia punya otot yang besar, kemudian dia wajahnya sangat oriental, matanya sipit, matanya tajam, dan segala macam. Itu sekedar tempelan. Kalau kita mau membuat sebuah cerita, maka cerita itu nanti kita akan membuat tokoh itu benar-benar. Lydia itu tadi yang disampaikan Merlin, tidak perlu setiap kali penulisnya bilang begini, dia seksi loh, dia pakaiannya hot, dia pakai hot pants, dia pakai tank top. Tidak perlu harus selalu seperti itu, tapi masukkan ke dalam cerita. Di mana kok dia bisa jadi pelakor yang hot? Kinan, di mana dia bisa dikatakan sebagai perempuan yang baik, itu di sisi yang mana? Kepribadian yang konsisten, fisik digambarkan, konflik ya, itu juga harus dimunculkan. Misalnya begini, saya lama banget untuk kemudian mencari kenapa tokoh, jadi kalau Silver Dynasty itu dua dunia yang terpisah ya, dunia 11.000 tahun sekarang yang lalu dengan dunia saat ini. Kenapa saya sampai mengambil nama Milin dan Silva, itu ada ceritanya. Itu saya sampai bikin outline itu segini ya, teman-teman sekalian, cerita. Jadi cari nama. Kemudian kenapa kalau di tokoh Mata Asra namanya Mutiara, kenapa di Bulan Nararia namanya Nararia? Kepribadian itu juga harus konsisten. Kalau dia tadinya digambarkan introvert, tahu-tahu dia temannya banyak,
dia kemudian sering posting sama temennya, loh katanya dia introvert, sering posting anak introvert kan nggak kayak gitu. Nah, kita perlu membuat catatan ya tentang bagaimana si tokoh ini, dia namanya, kepribadiannya, fisiknya, konfliknya. Ada seorang penulis novel di barat itu yang sebelum dia nulis novel, dia menulis 400 halaman khusus karakter si tokohnya seperti apa, sehingga karakternya itu terinternalisasi banget. Makanya kita lihat ya, ada anime manga ya di Jepang yang bagaimana si penulis mangakanya itu sampai bisa memprediksi sebuah pembunuhan, karena memang dia ini jadi kayak terinternalisasi dengan si pembunuh itu sendiri. Judulnya apa ya? Saya lupa. Yang lagi dibuat manganya. Nah, banyak banget cerita itu yang kemudian ini ya. Gimana cara membuat karakter yang mengesankan? Itu tadi ya, masuk struktur cerita, struktur dialog. Misalnya begini, saya kembali ke Under the Oak Tree. Bagaimana kemudian Riftan digambarkan dia sosok yang gagah, tampan, perkasa. Nggak selalu kemudian ada gambaran dia itu muncul fisiknya seperti apa, tapi diceritakan bagaimana dia bisa menaklukkan naga, bagaimana perjalanan dia dari lovebird knight, dari kasta terendah knight menjadi kasta tertinggi. Jadi kita bisa bayangkan betapa tampan dan gagahnya dia dari struktur cerita dan struktur dialognya. Bagaimana cara dia memerintah istrinya, bagaimana cara dia berbicara kepada bawahannya, itu kelihatan banget bagaimana sosok dia. Nah, saya membaca itu saya jadi belajar. Maka saya jadikan, bukan jadikan ini ya analogi ya, Panglima Milin. Di Panglima Milin itu tidak saya gambarkan secara eksplisit gimana gantengnya dia, sebagaimana Takudar pun tidak pernah saya gambarkan dia secara fisik dia tampan seperti apa. Tapi bagaimana karisma dia, keahlian bertarung dia, bagaimana ketika berinteraksi dengan perempuan itu sampai termehe-mehe. Itu kan kita nggak perlu ya menampilkan kegantengan atau kecantikan seseorang itu seperti apa. Nah, jadi masukkan ke dia dalam struktur cerita dan struktur dialog. Ini memang agak sulit, tapi teman-teman kalau sudah berhasil itu keren banget. Pembaca itu bisa sampai terkesan banget nanti ketika membaca cerita kita. Nah, teman-teman sekalian, ini yang lagi banyak dibahas nih, alpha male, omega male, beta male. Misalnya gini, kita akan membuat sosok itu yang alpha male banget. Ayo kita buat outline-nya. Ini namanya outline ya. Outline itu garis besar. Alpha male. Tokohnya berarti dia strong, tough, dingin, cool biasanya begitu ya. Kompetitif. Jadi misalnya kita akan buat tokoh yang alpha male, dia itu yang dia populer di kampus, populer di SMA, kalau ini bikin cerita teen lead ya. Atau dia populer sebagai CEO, tapi dia kalah terus dalam debat. Dia ganteng sih, dia cakep, tingginya 180, kulitnya putih, tapi dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa orasi. Hello, kita lagi bikin alpha male loh. Percuma nanti kita gambarkan dia gantengnya kayak apa kalau dia kemudian karakteristik kepribadiannya nggak seperti alpha male. Kita ngelihat ya tokoh-tokoh yang misalnya siapa ya kalau di cerita kalau di drakor apa nih teman-teman bisa usul drakor yang sudah ditonton atau dia saya lupa nih jadinya. Atau ini deh anime Sejuta Umat, Attack on Titan ya. Kita ngelihat si Levi itu alpha male banget. Udah dia, walaupun dia tingginya dibilang dia nggak setinggi Erwin, nggak setinggi Eren ya. Kita ngelihat banget dia strong, tough, gimana cara dia. Nggak perlu kemudian kita si ini menggambarkan gimana sih dia postur. Saya sering ya membaca novel itu yang menceritakan alpha male tuh bodinya si laki-laki diceritakan banget gimana dia perkasanya. Tapi kalau kita nonton Attack on Titan itu tuh nggak muncul gimana keperkasaannya Levi itu secara body itu nggak kelihatan. Cukup dia bisa mengalahkan Titan dengan cara seperti ini. Dia bisa menghancurkan Titan ukuran besar. Bagaimana dia mengalahkan Beast Titan itu kita langsung tahu. Strong, tough-nya dia, dingin, cool, kompetitif. Dia kejam banget, tapi dia sensitif sama sahabat-sahabatnya. Dia baik hati nah ini alpha male. Hati-hati karena kadang-kadang kita suka nggak konsisten ketika kemudian membentuk sebuah karakter. Tadinya kan misalnya gini, lo berarti kalau alpha male dia nggak bisa manja-manja, bisa, tapi kita buat strukturnya misalnya begini. Alpha male ini dia kejam banget kalau di luar. Dia sama teman-temannya sadis, sama sahabatnya juga, dia nggak pernah ngasih ampun. Kalau dia bikin target-target
pencapaian karena dia CEO yang sangat ganas dalam menaklukkan pesaing-pesaing bisnisnya. Tapi tiap kali dia ketemu sama, misalnya nih, dia sensitif kalau ketemu sama ibunya. Saya pernah ya baca sebuah novel itu yang bagus kayak gitu. Jadi dia tuh ganas banget di luar, tapi begitu ketemu ibunya, dia tuh jadi bermanja-manja, khusus sama ibunya. Jadi nggak kemudian dia sama semua cewek, dia kan alpha male, nggak kemudian sama semua cewek gampang takluk hanya dengan cewek yang cantik, enggak, karena dia alpha male. Nah, jadi teman-teman, gini ya cara kita membuat sebuah storyline, buat cerita khusus untuk karakter ya. Ini saya gambarkan misalnya seperti ini. Settingnya tadi sudah sempat ya, Nusantara, Jawa, Milin tokohnya. Jadi ada orang-orang yang sudah rindu pada kehadiran Takudar. Saya kan belum sempat bikin pamungkasnya novel Takudar. Itu lari ke Silver Dynasty. Wah, Milin ini kayak Takudar banget. Bagaimana cara dia kemudian punya sahabat namanya Gosha, ini mengingatkan pada pada Salim ya, pada Rashiduddin. Ya silakan ya, karena biasanya saya memang buat cerita seperti itu. Alpha male, jadi dari mana dia bisa digambarkan dari alpha male? Karena dia pandai bertarung, dia punya kepemimpinan yang bagus, dia visioner, dia kompetitif. Jadi itu ya yang harus kita tampilkan kalau kita akan memberikan tokoh alpha male. Terserah kalau mau omega ataupun beta. Nah, teman-teman sekalian, sebuah kisah, karena pembaca kita itu bukan robot, pembaca kita bukan bot, pembaca kita manusia. Sehebat-hebatnya sebuah cerita, itu biasanya ada sisipan romans. Kenapa? Karena ini instinktif banget. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi, kisah Muhammad Al-Fatih, kisah apapun, kisah Takudar sekalipun, itu perlu kita sisipkan romans di dalamnya. Kenapa? Karena itu yang akan menjadikan bumbu sebuah cerita itu lebih menarik. Ainun Habibi, kalau dia hanya sebuah kisah bagaimana Pak Habibie menemukan hukum crack, maka cerita itu nggak akan menarik. Tapi justru yang lebih dikenang adalah bagaimana nuansa romansanya dengan Ibu Ainun. Jadi memang kita perlu memasukkan unsur-unsur romans. Tidak perlu romans itu, teman-teman sekalian, tidak perlu romans itu romans yang vulgar. Tidak. Ada banyak banget cerita di tengah masyarakat. Salah satu yang sering saya rekomendasikan tuh Gadis Berbunga Kamelia. The Lady of Camelias. Itu cerita tentang pelacuran, tentang PSK, tapi nggak ada sama sekali adegan ranjang. Betul-betul smooth. Malah banyak cerita-cerita yang saya pernah baca ya, saya suka berselancar ke berbagai platform, cerita-cerita yang basicnya pesantren, tapi adegannya vulgar banget. Padahal itu temanya suami istri di dunia santri ya. Kok bisa vulgar banget? The Lady of Camelias itu nggak sevulgar itu. Nah, bagaimana kita akan belajar kalau kita sudah baca novelnya bahwa adegan-adegan romance itu bisa banget disamarkan. Tidak harus kemudian dibongkar seperti kita menulis non-fiksi. Lihat tadi ya perbedaan non-fiksi. Non-fiksi itu belajar bicara fakta dan data. Kalau kita bicara data dan fakta, berarti mungkin kita akan bicara jumlah korban kematian di Kanjuruhan. Misalnya begitu ya, ada sekitar 100. Tapi kalau kita akan menjadikan fiksi, maka kita bisa mengambil tema yang lebih abadi, bukan hanya sekedar angka, tapi bagaimana kecintaan seorang anak pada dunia sepak bola, dia kepengen jadi pemain sepak bola, tapi ternyata dia nggak punya fisik yang bagus, akhirnya dia sering nonton, dan terakhir dia kemudian meninggal dalam sebuah event gitu. Itu bisa menjadi sebuah cerita fiksi. Nah, sama dengan cerita fiksi dan non fiksi, kita akan mengangkat tema apa kayak pelacuran, perselingkuhan. Jangan itu jadi data fakta yang masuk ke fiksi. Itu harus diolah dulu supaya nggak jadi mentah yang kemudian menjadi ngeri. Jadi beberapa waktu yang lalu saya jadi juri lomba untuk tingkat SMA se-Indonesia. Temanya banyak yang mengangkat tentang sexual abuse. Sexual abuse itu benar-benar digambarkan dengan detail, padahal harusnya harus dibedakan ya antara non-fiksi dan fiksi. Nah, teman-teman sekarang sebagai seorang penulis harus bisa ya, tema apapun yang kita angkat, tema yang paling ekstrim atau paling sensitif itu bisa kemudian dibalur dengan cerita yang indah. Nona Jepun itu menggambarkan tentang perjuangan bangsa Indonesia ketika sedang ditindas oleh Belanda dan Jepang.
Jugun Yanfu itu adalah salah satu bagian sangat mengerikan dalam sejarah kita, termasuk Korea. Dan saya ingin menampilkan kembali, maksud saya adalah ini kisah kisah ini jangan dilupakan. Korea tuh nggak pernah melupakan bahwa sebagian masyarakat yang mengalami penyiksaan seksual di era Jepang. Kita mungkin bisa jadi wibu dan otaku, tapi kita jangan lupakan bahwa kita pernah loh, Jepang itu juga berbuat aniaya sama kita. Ini saya buat cerita Nona Jepun, doakan lancar ya adik-adik ya terbitnya. Tapi di situ, adik-adik bisa cek lagi di YouTube-nya DKJ, apa yang menjadikan novel Nona Jepun itu menang. Adalah salah satunya karena mampu mendeskripsikan, menarasikan bagian yang paling pahit dalam hidup manusia dengan bahasa-bahasa sastra. Jadi bagian pemerkosaannya, bagian penganiayaannya, itu memang saya berusaha mencari diksi itu sekuat tenaga ya. Bahkan saya sampai buka Al-Quran, baca gimana struktur baca bahasa di Al-Quran, yang saya kemudian narasikan, deskripsikan untuk Nona Jepun. Nah, itu perjuangan kita sebagai seorang penulis. Romance ya, jadi begitu cara kita untuk mengabadikan romance. Nah, begitu teman-teman, moga-moga teman-teman bisa, oh ini satu slide lagi. Nah, nanti ada penugasan, saya harap teman-teman bikin outline. Tadi kita banyak bicara karakter ya, tapi selain bikin karakter, kita bikin outline. Outline ini teman-teman adalah garis besar. Jadi teman-teman lihat ya, ini saya buku segini ya, untuk membuat rancangan Silver Dynasty. Outline itu sampai seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi ini ya, misalnya moga-moga kelihatan ya, saya nggak pakai background makanya supaya kelihatan. Ini seperti ini, saya bikin outline-nya. Bab 1 kira-kira apa, bab 2 apa, dan terakhir itu sekarang sudah 115 chapter ya. Kurang lebih seperti apa, begitu ya. Itu bisa teman-teman lihat. Ini namanya outline. Ini pergeseran ketika sudah menulis, ada pergeseran, tapi kalau sudah bikin outline dia bergesernya nggak terlalu jauh. Teman-teman bisa melihat bagaimana saya menyiapkan diksi untuk Nona Jepun itu banyak banget. Jadi ini saya breakdown dari bermacam-macam termasuk dari Al-Quran bagaimana cara membuat diksi begitu ya. Nah terus nah ini Silver Dynasty sampai sekian banyaknya ya. Untuk kemudian saya buat outline-nya, garis besarnya. Ini tokoh yang namanya Salaka seperti apa? Tokoh yang namanya Silva seperti apa, tokoh yang namanya Panglima Milin seperti apa. Harapannya adalah ketika membaca cerita fantasi Nusantara sebagaimana membaca cerita White Snake-nya yang legend ya, atau Rubah Ekor 9-nya Jepang atau Cina ya, itu kita merasa bahwa oh iya ya, fantasi di negaraku itu juga kaya banget. Sehingga kita bisa lebih mencintai bangsa kita sendiri dengan segala keutamaan filosofinya. Alur ya, garis besar cerita. Alurnya seperti apa sih? Bisa jadi besar bahwa itu adalah 11.000 tahun yang lalu di saat manusia sedang baru akan muncul di era dunia ini, kemudian era sekarang di mana ada perebutan logam mulia termasuk perak. Terus tokohnya siapa aja? Oh, tokoh zaman dulu siapa aja ya? Oh, ada. Itu ada 2 dinasti besar namanya Akasha dan Pashu. Kemudian masing-masing ada klannya yang namanya Wanawa, ada Giriya, kemudian di Akasha ya, kemudian Jaladi, kemudian satu lagi ada 4 ya, di Pashu juga ada seperti itu, ada Paksi, ada Aswa. Tokohnya itu pertama garis besarnya kemudian di breakdown jadi banyak banget. Konfliknya apa aja? Nah, konfliknya adalah perebutan sumber daya perak sejak zaman dahulu sampai sekarang. Nah, itu yang namanya outline. Itu garis besarnya. Dari situlah teman-teman kita bisa akan membentuk novel yang novelnya itu bisa teratur, rapi, kalaupun ada protagonis, antagonis, kalaupun kemudian konflik pasti berkembang. Dari catatan kita pasti nanti, enaknya kayaknya disisipin ini. Oh, ternyata tadinya saya nggak mau memasukkan pemburu vampir di situ ya, tapi ternyata perak itu juga selalu dicari sama pemburu vampir dan ternyata mereka nyarinya sampai ke Indonesia ya. Karena logam itu paling banyak memang di Indonesia. Salah satunya setelah Afrika ya. Selain Afrika bukan setelah. Indonesia itu yang menyimpan logam dahsyat itu di Indonesia. Nah, disitulah konfliknya kemudian berkembang. Nah, begitu teman-teman sekalian, moga-moga dari apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran dan semangat ya. Semangat. Kalau kita bicara keuntungan nanti, Mbak, dapat keuntungan enggak?
Itu nanti kita baca. Sudah bisa dapat cuan belum? Saya kebetulan nulis di Quickku, nulis di Wattpad, nulis di web novel ya. Udah dapat belum? Saya belum dapat. Tapi sebetulnya saya sudah mulai punya gambaran. Oh, kalau aku pengen dapat duit caranya begini. Cuma saya belum melaksanakan itu. Nah, begitu teman-teman, kalau ada yang mau lihat cerita saya tadi ya, Silver Dynasty seperti apa, bisa teman-teman nggak harus download nggak harus download aplikasi. Yang penting punya akunnya ya, akunnya cari aja Silver Dynasty, dinasti perak. Gitu mungkin akan dapat di situ bayangan, oh seperti ini Silva, oh seperti ini Panji Mamilin. Nah, moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya juga lagi ingin membuat di KBM Apps ya. Jadi setiap platform itu ternyata keunikannya sendiri-sendiri. Teman-teman nanti bisa pelajari ya. Kalau KBM Apps itu membacanya kebanyakan emak-emak, cocoknya yang romance-romance tentang pernikahan, tentang keluarga. Saya kebetulan belum bikin itu. Nah, kalau yang fantasi-fantasi di web novel, kalau slice of life itu bisa di Quickbook, bisa di Wattpad. Terus apalagi ya, ada banyak storyalco juga biasanya tentang slice of life. Nah, moga-moga itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Kak Host. Jazakumullah khairan katsir. Semoga kita bisa sama-sama saling belajar. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Farida. Saya izin off cam sebentar, mau minum dulu ya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, suaranya Kak Farida nggak kedengaran? Suara saya sudah terdengar? Ampun. Ya, maaf, ini perangkatnya mungkin ini. Oke, terima kasih tadi Bu Sinta sudah memaparkan terkait novel ya. Saya pribadi sebenarnya terkait tulisan yang tadi ada non-fiksi dan fiksi itu sebelumnya lebih banyak nulis non-fiksi ya. Karena mungkin belum pengalaman aja Bu. Cuma akhir-akhir ini memang pengen belajar tentang fiksi. Karena fiksi itu kesannya lebih luas, lebih bebas, kemudian orang itu lebih mudah ya untuk menerima ya. Alhamdulillah hari ini bisa kita belajar bersama dengan Bu Sinta dan teman-teman pasti ada banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo silahkan dari peserta PAB atau panitia juga boleh ya Bu Sinta. Monggo bisa lewat kolom chat atau lewat raise hand. Biar peserta dulu. Silakan, ada yang raise hand? Mas Dadang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Bu tentang unifikasi kepribadian tadi Bu, yang ada alfa, beta, gamma, dan itu kira-kira bagaimana penjelasan tiap masing-masingnya, dan seberapa penting komposisi dari tiap-tiap karakter di dalam penulisan karakter yang ada di novel. Kemudian yang selanjutnya tentang latar Bu, mungkin kalau untuk novel yang
berbau sejarah, itu mungkin latar waktu dan tempat harus diriset dengan detail. Itu kira-kira bagaimana, Bu? Menurut Ibu, bagaimana kita memberikan latar waktu dan tempat yang menarik? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab kah, Kak Farida? Iya, baik, terima kasih Mas Dadang. Kalau istilah dari, ini istilah populer aja sih ya, kalau di dunia psikologi juga lebih banyak ke arah ini sih, lebih ke arah kepribadian itu, yang paling terkenal itu kan introvert, ekstrovert, kemudian ada bermacam-macam ya tipe kepribadian. Kalau yang kita kenalkan Ocean itu openness to experience, conscientiousness, orang yang sangat rigid, terus extrovert, introvert salah satunya Ocean, neurotism ya, N yang terakhir ya. Nah, kalau alpha male, omega male, ini kayaknya apa ya, penamaan-penamaan baru yang populer seperti sanguinis, koleris gitu-gitu ya. Kalau ini sih lebih ke arah, ini contoh aja. Kenapa kok sekarang orang ini banget ya, kalau bisa dilihat, yang saya lihat di web novel tuh banyak banget yang judulnya tuh pakai alpha. Alpha Bright, My CEO Alpha, pokoknya pakai alpha. Kayaknya kesannya memang ini menggambarkan ini aja, lebih ke arah apa ya, lebih ke arah yang powerful banget, gimana bisa menaklukkan cowok yang powerful. Itu aja sih lebih ke arah ininya ya. Kalau kemudian pembagiannya omega, beta, kemarin kalau saya baca di ini ya, baca di psikologi populer ya, saya belum menemukan di jurnal ilmiah ya. Kalau alpha itu model-modelnya dia leading, kemudian kalau omega, beta itu yang lebih, mungkin dibaca kita lebih ambivert ya kalau beta, kemudian kalau omega itu yang sangat introvert, sangat menjaga diri, berteman sedikit, dia lebih pemikir, dia lebih melihat ke dalam. Setelah saya baca-baca, ini kan sebetulnya ekstrovert atau introvert aja. Masalahnya kalau alpha memang dia lebih cenderung, kalau ekstrovert dia lebih banyak terbuka, lebih banyak punya teman, tidak dibahas leadership-nya ya. Tapi kalau alpha ini selain dia ekstrovert, selain dia juga punya banyak teman, selain dia juga kompetitif, dia memang penguasa. Jadi mungkin itu bedanya introvert dan ekstrovert yang sudah lebih banyak dikenal ya di dunia psikologi, dengan kalau alpha male, beta male, dan beta male, kemudian omega male. Ini lebih ke arah leadership-nya ya. Kalau alpha kelihatan banget leadership-nya dia, dan ini yang bikin cewek kan termehe-mehe itu kan alpha male. Belum tentu cewek itu termehe-mehe pada orang ekstrovert, tapi kalau alpha male biasanya dikisahkan, wah dia penakluk perempuan banget. Nah ini moga-moga tadi ya bisa sedikit menjawab. Itu aja sih garis besarnya antara alpha, beta, dan omega. Kalau dibandingkan dengan introvert, ambivert, dan extrovert. Nah, bagaimana setting? Setting itu memang kita butuh belajar ya. Tapi bagi Mas Dadang, saya harap Mas Dadang nih udah bagus banget nih, karena suka dengan sejarah histori. Yang memenangkan Nona Jepun itu salah satunya adalah karena mungkin bisa dilihat sendiri ya, YouTube-nya di Dewan Kesenian Jakarta, mereka mengapresiasi detailnya setting di situ. Terus terang Mas Dadang, saya pribadi, kalau saya punya uang, itu saya usahakan sisihkan untuk membeli referensi. Jadi untuk Nona Jepun itu saya membeli ensiklopedia Trace of Sugar, ensiklopedia gula, sejarah pabrik gula di Indonesia, yang harganya saat itu harganya 900, tapi saya nyari, saya dapat diskon, saya datang ya ke penyedianya, dapat 500 waktu itu. Jadi sampai saya pelajari betul sejarah sugar. Apalagi karena temanya tentang Jugun Yanfu, saya tuh sampai beli penelitian yang sudah jadi buku yang temanya tentang kekerasan seksual. Saya tuh beli buku tuh judulnya Kekerasan Seksual di Masa Orde Baru dan di Masa Jepang. Itu saya beli juga. Jadi kita memang harus rajin membaca, rajin mengkoleksi, dan kita jangan bosan-bosan untuk mencari ya.
termasuk latar Banjarmasin ya, Banjarmasin yang menjadi periode Jugun Ianfu. Kenapa? Kenapa kemudian kebetulan karena suami saya juga sedang bertugas di Banjarmasin. Kenapa saya pakai latar Banjarmasin adalah karena memang lebih banyak orang itu senang pakai latar Jawa. Latar di luar itu, padahal di luar itu juga kaya banget dengan sejarah Indonesia. Dan Jepang itu membangun camp konsentrasi itu di beberapa titik ya. Salah satunya namanya di Pasar Kelawang itu di Banjarmasin. Selain di daerah Purwokerto atau Purworejo ya kalau di Jawa. Camp-camp untuk Jugun Ianfu. Nah, itu memang kita harus rajin ya untuk menggali sejarah. Terus gimana cara supaya sejarah itu bisa masuk ke dalam cerita kita dengan indah? Kita memang harus memilih. Nggak semua sejarah itu perlu kita masukkan. Misalnya, kenapa saya memilih kok setting Tebu? Kenapa kok saya nggak memilih, misalnya kan ada banyak kerja rodi kayak misalnya pembangunan rel kereta api. Nah, kebetulan, ini kembali ya, kalau kita kebetulan suami saya itu asalnya dari Tegal, dan saya dulu sering banget diajak jalan-jalan, ini loh dulu Tegal itu daerah Tebu. Setelah saya cari-cari, oh iya, salah satu penghasilan Belanda yang besar untuk membiayai kerajaannya itu dari gula. Wah, saya jadi aku jadi kepengen banget nih kalau cerita-cerita tentang kerja rodi yang membangun rel kereta api atau membangun jalan kan sudah banyak ya. Aku pengen nih bikin cerita tentang Tebu. Akhirnya saya mengambil tema tentang setting Tebu, kemudian juga mengambil setting dari Banjarmasin, Jugun Ianfu, karena di sana juga ada camp-camp konsentrasi bekas seksual ya Jepang. Jadi memang harus kita pilih. Nggak semuanya kemudian, wah Belanda kan menguasai kita banget tuh, masukkan aja semua kisahnya. Nggak, kita pilih mana yang memang akan kita bidik. Nah, kalau saya memang membidik, itu daerah-daerah asal dari suami saya, daerah asal kalau saya di Jogja ya aslinya, kemudian sekarang tempat tinggalnya suami. Jadi memang harus dipilih, Mas Dedang. Gimana cara milihnya disesuaikan dengan ininya Mas Dedang apa? Cerita yang akan dimunculkan itu apa? Apakah semua dari unsur fantasi Jawa harus masuk ke dalam Silver Dynasty? Enggak juga, karena sangat banyak yang saya pilih, terutama bentuk pusakanya seperti keris, kemudian beberapa benda-benda hewan mitologinya. Hewan mitologi di Jawa tuh banyak banget. Kenapa saya milihnya kuda bersayap di Pashu Aswa, dan kemudian juga naga ya. Naga kenapa? Karena ternyata naga itu ada hampir di semua makhluk mitologi. Jawa, Islam, Arab Islam, sebelum dan pasca Islam pun ada. Cina, Jepang, Korea apalagi. Saya jadi kepengen juga masuk kadang unsur naga itu. Nah, jadi memang harus kita pilih. Nggak semuanya kemudian harus masuk. Nah, begitu Mas Dadang. Moga-moga jawaban saya bisa mewakili ya. Kalau ada yang mau disampaikan lagi atau untuk feedback silakan. Ini sudah ada 2 lagi nih yang nanya di kolom chat nih. Mungkin satu-satu dulu ya saya bacakan. Dari Bunila Farida. Ada 3 pertanyaan ini ya. Bagaimana atau minta tips ini intinya. Minta tips bagaimana menciptakan ending yang mengesankan. Pertama, kemudian bagaimana membuat awal yang menarik. Dan yang ketiga adalah kapan puncak konflik cerita itu pas dimunculkan. Baik. Ya, terima kasih Mbak. Saya izin meng-capture sebentar ya pertanyaannya. Ending mengesankan, awalan menarik, dan kapan konflik cerita. Mungkin kalau suatu saat moga-moga ya, saya biasanya tuh suka banget ngasih ini hadiah surprise. Cuma saya lagi kosong buku ya, mungkin nanti kalau buku saya sudah ada begitu ya, saya bisa ngasih door prize, tapi untuk kali ini saya belum bisa ngasih door prize karena bukunya lagi habis semua. Tentang ini, Kakak, tentang ending yang mengesankan, awalan yang menarik, dan kapan puncak cerita itu pas dimunculkan. Kakak sekalian, untuk ini saya bicara yang lomba ya. Misalnya saya ikut lomba Nona Jepun.
kalau kita bikin lomba, kalau kita mau ikut lomba, jangan cuma mempersiapkan satu ending. Jadi kita bikin beberapa ending. Jadi saya istilahnya bikin alternate ending. Endingnya bagaimana? Jadi tokohnya itu kan tokoh dua gadis ya, Ndaru sama Mirah, sahabat yang dua-duanya ini jadi Jugun Yan tuh ke Banjarmasin. Awalnya saya bikin apa dua-duanya mati ya, apa salah satu yang mati, apa kemudian dua-duanya hidup tapi dengan apa ya dengan apa penderitaan yang luar biasa. Saya bikin beberapa alternate ending. Yang akhirnya waktu itu saya pilih pada akhirnya Mirah itu tidak pernah ketahuan gimana akhir hidupnya, tapi Ndaru ini dia hidup dengan penderitaan. Karena sampai sekarang kalau kita baca National Geographic itu masih banyak ya Jugun Yan masih hidup yang bertahan sampai sekarang. Ending yang mengesankan itu seperti itu. Nah, ending sebisa mungkin saya pernah bertanya kepada editor, pernah bertanya kepada juri yang pernah memenangkan karya saya, apa yang membuat ending saya menarik adalah karena ending saya itu seringkali tidak tertebak. Caranya gimana? Saya suka banget membuat ending yang menggantung. Jadi bagi teman-teman yang baca karya saya, itu pasti akan kecewa ketika membaca salah satu novel saya berjudul Lafaz Cinta. Karena endingnya itu kelihatan banget dipaksakan. Kok Mbak Sita tumben endingnya kayak gini? Ya, endingnya itu si tokoh yang namanya Sheila dengan tokoh cowoknya itu jadi nikah. Saya sebetulnya nggak suka cerita kayak gitu, tapi pada saat itu dari pihak editor bilang, Mbak, lagi tahun-tahun ini romansa itu harus jadi si Aris harus jadi sama Kinan, si Aris harus jadi sama Lydia, intinya kayak gitu ya. Ini saya jadikan, pada saya tuh aslinya nggak suka, saya nggak pernah suka ending itu yang menjawab, ending yang menggantung. Kisah di akhir Nona Jepuni itu juga seperti itu, kisahnya itu menggantung banget. Bagaimanakah akhirnya itu? Jadi di situ kisah sebetulnya 3 generasi ya. Sindaru yang dia merasakan dianiaya oleh Jepang, dia hidup sezaman dengan cucunya yang sangat wibu otaku. Kan beda banget gimana kemudian perasaan seorang nenek yang dulu pernah mengalami penganiayaan Jepang dan sekarang hidup dengan si cucu yang kemudian dia sangat berkiblat sama Jepang banget. Nah, itu endingnya saya buat menggantung. Jadi sebetulnya ending dari Layangan Putus versi web series itu cukup menarik ya. Artinya kemudian si Aris itu kelihatan dia seperti kecewa melepaskan Kinan, dia juga nggak bahagia dengan Lydia. Itu ending yang cukup bagus menurut saya. Nah, jadi sebisa mungkin ending itu jangan dibuat si A jadi sama si B, biarkan aja nanti misalnya begini. Misalnya ada kisah siapa Nihla jatuh cinta dengan ada cinta segitiga katakanlah. Ini maaf di sini ya. Ada Jangko, ada Jimin yang jatuh cinta sama si Nihla. Kita biarkan aja endingnya itu, jangan Nihla tuh milih salah satunya. Kalau saya ya, terutama kalau lomba, beda lagi kalau itu misalnya permintaan dari tim editor atau tim dari marketingnya, nggak bisa Mbak dijadiin aja. Bagi saya biarkan endingnya nanti si Nihla itu akhirnya milih Jangko atau si Jimin, atau ternyata dia malah nikahnya sama Bang Chan, nikahnya sama Stray Kids yang sama BTS. Misalnya kayak gitu, saya lebih suka kayak gitu. Itu yang buat beberapa novel saya atau beberapa karya saya itu akhirnya menang lomba. Awalan yang menarik, awalan yang menarik begini. Waktu saya membuat Bulan Araria ya, yang juara 3 Kemenparekraf, itu saya bolak-balik. Wah, nggak mungkin lah novel pesertanya ada ratusan. Nggak mungkin juri itu baca semua, dia pasti akan membaca awal dan akhir. Ternyata memang begitu ya, juri membaca awal dan akhir. Nah, ini awalnya gimana nih yang bisa kemudian ini banget membuat juri itu sampai termehek-mehek. Nah, akhirnya ada bagian dialog di tengah, itu yang saya potong, yang saya taruh di depan. Nanti pun ada dialog itu di tengah. Jadi itu kisah Bulan Araria itu kan kisah memang si terapis di berbagai pengalaman dia menterapi berbagai kliennya. Dan di situ ada satu kisah tentang kucing yang mati yang dibunuh oleh seorang suami yang memang punya gangguan psikologis. Potongan itulah yang saya taruh di atas, di depan. Maaf ya, ini suka ada iklan-iklan nggak jelas. Nah, itu yang kemudian menjadikan novel itu, saya pikir novel itu jadinya menang. Walau alam ya, saya belum pernah kalau ini bertanya pada juri, tapi memang saya utak-atik udah jadi novel itu mau saya kirimkan gimana. Dibaca lagi setelah diendapkan 2 hari, 3 hari. Enggak, ini kayaknya endingnya biasa, awalannya biasa banget. Oh, saya potong deh yang bagian tengah, saya taruh di depan. Nah, kapan puncak konflik cerita itu pas dimunculkan? Ini teorinya banyak banget. Ada yang konflik itu muncul biasanya pada saat ini. Pada saat apa ya? Pada saat
Bisa jadi konflik itu muncul saat di awal sudah ada. Ada yang konflik itu dimunculkan saat tengah, ada yang kemudian konflik itu dimunculkan pada saat terakhir. Jadi memang macam-macam. Kalau saya pribadi, konflik itu munculnya, teman-teman harus bisa membaca karya teman-teman sendiri. Kok kayaknya udah terlalu lama nih ya, udah 2 bab, 3 bab, isinya hahaha, isinya dunia kampus, isinya dunia apa yang ngerjain apa PKM, isinya ngerjain skripsi. Kapan nih konfliknya? Udah 2 bab 2 nih, udah 3 bab, ayo aku munculin konflik. Misalnya konflik orang tuanya tiba-tiba misalnya apa ya, kena PHK, naudzubillah dzalik misalnya begitu ya, atau kemudian ada tahu-tahu dilamar, aduh baru semester 3 udah dilamar, bingung aku. Nah, itu ada konflik, mulai muncul di bab 3. Konflik kalau ini novel ya. Makanya tadi harus kita buat outline-nya. Konflik muncul di bab, misalnya novel itu mau dibuat 20 bab. Konfliknya dimunculkan di bab 3. Kemudian ada solusi dikit-dikit. Muncul lagi konflik baru di bab 6. Muncul lagi konflik baru di bab 9, bab 10. Muncul lagi konflik di mana lagi? Di bab 15. Boleh nggak di bab 20 muncul konflik? Boleh, nggak masalah. Karena itu endingnya kan menggantung nanti. Ternyata setelah menikah, suaminya udah jadi CEO, dia udah bisa umroh bareng. Konflik yang baru adalah ternyata semua cuma mimpi. Jadi gimana? Itu konflik baru lagi. Boleh seperti itu. Jadi memang kalau novel bagi seorang penulis, kita itu membantu pembaca untuk berimajinasi dan membangun dunia kreativitasnya ya. Jadi jangan takut. Nah itu ya, kapan puncak konflik cerita itu pasti munculkan. Nah, begitu Kak Farida, apakah lanjut dengan yang berikutnya? Masih ada 2 pertanyaan di Sinta. Ada dari Kak Isna. Kira-kira waktu untuk membuat satu novel itu berapa lama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tips agar novel itu menarik? Ya, baik Kak Isna. Kalau saya dibilang mau bikin novel berapa lama, misalnya ada yang bertanya, Rim itu menang tahun 2018 ya, 2018 menang IDF Award. Berapa lama Bunda Sinta bikinnya? 3 bulan. Wah kayaknya ngesok banget ya, 2 bulan. Wah bikin novel 2 bulan, menang. Nah, karena adik-adik nanyanya berapa lama nulisnya, nggak berapa lama risetnya. Nah kalau sudah berapa lama risetnya, nah itu dia, yang itu bisa makan waktu setahun 2 tahun sebelumnya. Saya sekarang nulis Silver Dynasty berjalan, dan hampir tiap hari saya upload 1 chapter. Apakah kemudian ini kok bisa terusan, kok lancar, nggak ada kendala apa-apa? Karena saya sudah menyiapkan referensinya jauh-jauh hari banget. Saya punya baca buku Babat Tanah Jawa itu udah bertahun-tahun. Dan bolak-balik saya kepengen bikin cerita fantasi. Saya mau memunculkan tokoh ini. Saya baca tentang keris itu udah bertahun-tahun. Saya baca tentang fantasi Jawa, kisah Sul Ambia, tentang kemudian mitologi itu udah, mitologi dunia Islam itu udah berbulan-bulan. Nah, kemudian merancang outline itu berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, barulah saya baru menulis Silver Dynasty itu sekarang bulan apa sih? Oktober ya, November, September, Agustus, Juli saya baru mulai nulis. Nah, sebetulnya kalau menulisnya bisa cepat Kak Isna, tapi riset loh itu lama. Membuat outline itu bisa lama banget. Nah, itu ya, jadi kalau bicara berapa lama diselesaikan bisa cepat, tapi risetnya itu yang butuh waktu lama. Nah, gimana agar membuat novel yang menarik? Nah, kalau pengalaman saya yaitu yang pertama tokohnya benar-benar harus mengesankan. Ada romance yang kalau sekarang itu harus ada romansnya. Dimanapun kita menulis, terutama di platform itu harus ada romansnya. Karena kalau hanya sejarah, seperti Mas Dadang tadi kan suka banget ya dengan tema sejarah, tanpa romansnya itu nggak terlalu akan dilirik oleh pembaca. Dan kita kembali, ya kalau gitu gimana dong sebagai penulis, kita harus ini dong, nggak bisa jadi diri kita sendiri, kita harus ngikutin selera pembaca. Kita berusaha untuk beradaptasi. Jadi bukan berarti kita ini aku nggak bisa jadi penulis ala Sinta Yudisya sendiri dong, kalau harus nurutin pembaca, enggak juga. Jadi kita mengikuti. Oh iya, oke.
saya pengen bikin cerita tentang setting Islam abad pertengahan, Islam di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ingat tadi perbedaan fiksi dan non-fiksi? Kalau non-fiksi itu temanya berapa, peperangannya berapa tahun, yang terlibat siapa aja, yang meninggal siapa aja, ulama-ulama yang wafat siapa, itu non-fiksi. Tapi kalau masuk ke fiksi, bukan hanya itu. Saya tunjukkan sebentar ya. Satu novel yang sering banget saya rekomendasikan, judulnya Samarkand. Bentar ya adik-adik ya. Ya baik. Ini salah satu novel yang sering saya rekomendasikan. Judulnya adalah Samarkand. Kelihatan adik-adik sekalian? Kelihatan ya teman-teman ya? Ini novel bagus banget. Novel sejarah bagus banget. Tokohnya siapa sih? Umar Khayyam. Umar Khayyam si ulama, pakar hadis, Quran, pakar matematika. Dan sejarah tentang perseteruan antara Sunni Syiah. Bayangkan kalau novel ini, tapi novel ini meraih penghargaannya. Kalau hanya berisi tema sejarah Sunni Syiah, kemudian hanya bercerita tentang Umar Khayyam, si ahli matematika, ahli astronom, ya dia bisa belasan ilmu pengetahuan, itu yang nggak akan menarik. Akhirnya disisipkanlah salah satunya adalah kisah cintanya Umar Khayyam ya. Walaupun nggak banyak. Samarkand ini tentang 3 periode babak dari sebuah naskah bernama Rubaiyat. Itu 3 zaman memperebutkan kayak kitab suci kalau dalam Mongolia itu kan ada kitab sejarah rahasia. Nah, ini sebuah buku puisi kumpulannya Umar Khayyam yang itu diperebutkan di 3 generasi. Selalu ada di 3 cerita, 3 segmen cerita ada kisah cintanya. Tapi kita nggak kehilangan semangat bahwa di situ, oh ya ampun, pertempuran Sunni dan Syiah itu udah lama banget ya, dan betapa ininya ya, tajam banget konfliknya. Oh ya Allah, bagaimana Nizamul Muluk dulu mempertahankan kerajaannya supaya bisa menjadi Sunni, itu luar biasa sampai dia harus ini ya, nyawa ya dia dalam mempertahankan. Oh ya Allah, bagaimana kemudian Umar Khayyam pun begitu berdiri, itu saat-saat Sunni dan Syiah sangat tajam banget friksinya di abad pertengahan. Kalau itu hanya dibaca aja ya, mungkin masyarakat nggak akan tertarik. Tapi begitu ada selipan romansanya, itu dia. Gitu ya. Siapa tadi? Kak siapa tadi ya? Kak Isna ya yang bertanya ya. Nah, supaya buat novel menarik ya itu tadi ya, romansanya, tokohnya jangan lupa ya, karakter tokohnya tuh harus yang kuat. Kalau andai kata kita tidak terlalu bisa membuat setting seperti Mas Dadang nih. Jadi settingnya biasa aja kayak Layangan Putus, atau kalau kayak cerita-ceritanya Mbak Asma Nadia itu yang saya masih ingat tokoh-tokohnya itu misalnya Istana Kedua, Surga yang Tak Dirindukan ya. Itu teringat banget ininya tokohnya. Nah, begitu Kak Isna, moga-moga ini ya bisa bermanfaat ya jawaban saya. Baik Bu Sinta, terima kasih atas jawabannya. Insyaallah ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Yufika. Ya, bagaimana meramu novel anak supaya anak-anak suka dengan ceritanya. Nah, Kak Yufika, ini tidak untuk menjadikan Kak Yufika ini ya, Kak Yufika berkecil hati. Waktu saya dapat residensi ke Korea, saya bertemu dengan Robin Kirk, seorang perempuan profesor pakar sastra anak. Dia pernah nawarin saya ya, Sinta kamu nggak kepengen mendalami sastra anak? Saya bantu carikan beasiswanya di Amerika. Sastra anak itu termasuk sastra yang sulit. Jadi jangan berkecil hati kalau kita kemudian belum bisa bikin novel anak yang menarik buat anak-anak. Nah, ada karya-karya Mas Ali Muakhir itu bagus ya untuk kemudian dikonsumsi. Karya-karya dari Indiva itu juga bagus-bagus. Karya-karyanya Kak Maya Lestari GF itu untuk kemudian dikonsumsi. Kalau novel anak-anak saya yang sudah terbit itu Juru Kunci Makam, yang mau terbit ini ya, Istana Bambu dan Laut. Bagaimana meramu novel anak supaya anak-anak suka dengan ceritanya. Saya bisa memberikan contoh salah satu novel anak yang petualangan, itu kan
Lima Sekawan Sabta Siaga ya, zaman saya kecil. Alfred Hitchcock, kemudian Narnia, Harry Potter. Bagaimana novel anak tergantung anak-anak usia berapa. Kalau anak-anak usia-usia yang masih awal, berarti kita lebih banyak bercerita tentang fabel. Ingat Harry Potter banyak memasukkan unsur-unsur fabel mitologi ya, bersayap, kuda bersayap. Itu karena anak-anak tuh suka dengan bentukan-bentukan seperti itu. Fabel-fabel itu suka. Lebih ke atas lagi, SD misalnya begitu ya, Istana Bambu dan Laut itu semi-semi fantasi. Anak-anak selalu suka dengan cerita fantasi. Peter Pan, Cinderella, Snow White, itu adalah cerita-cerita fantasi. Anime, manga itu banyak untuk anak-anak yang fantasi. Kita sangat susah memang untuk membuat cerita anak itu yang, kalau kita belum terbiasa, cerita anak yang benar-benar the real life of he of herself ya, tentang anak-anak. Ada satu komik anak-anak, saya tuh sampai pengen belajar dari penulisnya, kok dia bisa bikin komik anak sebagus ini. Judulnya Yotsubato. Itu benar-benar tentang dunia anak-anak yang kita, ya Allah, kok ini berarti dia tuh pengamat observer yang bagus banget ya. Dia bisa bikin komik anak tuh yang begitu lucu. Bikin kita orang tua tuh ngakak. Tapi kok bisa pas banget dengan dunia anak-anak. Novel anak-anak yang saya sarankan lagi adalah serialnya How to Train Your Dragon, Cressida Cowell. Itu tentang naga, si penakluk naga. Jadi bagaimana meramu novel anak supaya anak-anak suka dengan ceritanya. Yang pertama tentunya sesuaikan dengan cerita anak-anak. Yang kedua, anak-anak suka banget dengan fabel, kalau ada tokoh hewan di dalamnya. Yang ketiga, cerita anak saya yang dulu di GIP itu laris banget ya, tapi sudah nggak cetak ulang. Janji Cici, Ketika Upi Bertanya. Tapi itu setelah saya amati sekarang, cerita anak-anak yang bagus dibacakan oleh orang dewasa ya, karena kalimatnya panjang-panjang. Terus kalau novel anak, berarti kalau anak-anak SD, SMP sekarang sudah bisa cerita-cerita yang lebih kompleks ya. Cerita-cerita horor, R.L. Stein itu banyak cerita-cerita Goosebumps, serial Goosebumps itu juga banyak cerita-cerita horor. Anak-anak juga suka cerita-cerita horor. Jadi tadi ya, pertama pertimbangan usia anak, yang kedua fabel, yang ketiga fantasi-fantasi itu mereka pasti suka. Nah, gimana meramunya? Hadirkan tokoh. Kalau anak-anak juga suka setting ya. Anak-anak suka setting yang imajinatif. Hadirkan tokoh-tokoh. Kita harus bisa sekarang belajar untuk menjadi seperti J.K. Rowling. Saya selalu yakin Indonesia pasti akan punya penulis-penulis seperti J.K. Rowling. Coba hadirkan tokoh seperti Harry Potter, tokoh yang unik, yang dia akan mudah diingat. Kalau kita dulu tokoh anak-anak seperti Upin Ipin, hadirkan sosok yang mengingatkan ya. Upin Ipin itu kan gundul. Si Upin apa si Ipin yang punya satu ini kepala. Harry Potter dia punya pakai kacamata dan ada tanda di ininya, di dahinya. Jadi mungkin kita perlu memunculkan sosok tokoh yang akan diingat anak-anak. Entah tokohnya seperti apa. Itu adalah bayangan Mbak Yufika sendiri. Nah seperti itu ya Mbak Yufika. Moga-moga bisa difahami. Terima kasih. Ini ada yang direct message. Baik. Untuk pertanyaan yang di kolom chat sudah ya, mungkin Bu Sinta nggih. Ada dari Kak Monica. Ada lagi. Iya. Oh iya. Di sini ya, minta tips membuat cerita yang memberikan kesan addiction. Iya. Memberi kesan addiction berarti kita jadi kepengen baca terus ya. Saya biasanya menulis cerpen dikirimkan ke media, ketika ditolak share naskahnya ke Wattpad, oke ya. Cuma memang saya dengar Wattpad ini agak-agak serem ininya ya, agak-agak serem plagiasinya ya. Jadi hati-hati ya kalau di Wattpad. Kemarin kalau saya di web novel itu saya nyoba untuk screenshot aja nggak bisa, begitu ya. Semoga alam kalau di Wattpad. Saya agak lama sih nggak harus di Wattpad. Addiction adalah kalau bisa di akhir, kalau di novel platform ya, itu dia di chapter yang satu dengan chapter yang lain itu dikasih clue
kira-kira apa yang terjadi sih pada tokoh ini? Misalnya kalau di tema dari Silver Dynasty, dinasti perak itu kan temanya fantasi supranatural. Jadi di situ juga ada hewan-hewan mitologi. Jadi misalnya di situ sebelum berpindah pada chapter berikutnya, endingnya itu biasanya kadang-kadang ya nggak selalu saya kasih kalimat tiba-tiba Silva dikejutkan oleh munculnya satu hewan. Siapa dia? Nah, itu akhirnya si pembaca menunggu-nunggu besok tuh chapternya siapa dia ya, kira-kira siapa ya. Nah, itu biasanya begitu saya pelajari dari beberapa teknik penulis yang menulis di platform tuh begitu. Dimunculkan di ending itu enaknya kalau di platform tuh ada ini ya, ada segera ada apa ya feedback dari pembaca. Jadi apa ya yang akan terjadi besok? Kira-kira ada jawaban apa ya? Kira-kira hantu apa yang ditemui? Kira-kira hewan apa yang sebenarnya ditemui? Kira-kira apalagi kejadian buruk yang akan menimpa si tokoh? Nah, itu yang buat kita memberikan teka-teki di akhir kalimat dari satu chapter kepada pembaca. Begitu ya, Kak Tia, Kak Monica. Nah, ini ada yang direct message. Boleh saya bacakan ya, Mbak? Ya, ini bagus nih. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar webtoon, kartun manga. Saya juga suka, tapi lebih suka dengan Detektif Conan. Suka sama tema dan benar-benar real ceritanya. Saya juga penggemar drakor karena setiap isi cerita yang divisualisasikan itu bagus banget, dikemas dengan epic. Kayak ngerasa terjadi di real life. Gimana caranya supaya suka semua genre? Apakah sebagai penulis kita harus bisa semua genre? Kalau sudah baca semua buku dan kurang menarik menurut diri sendiri itu jarang dilanjutkan. Gimana cara menemukan rasa itu? Teman, apakah ya lebih cenderung buat cerita sesuai dengan apa yang disukai dan mungkin akhirnya berujung monoton? Begini Kak, jadi sebetulnya kita nggak harus menguasai semua genre ya. Kak Mas Ali Muakhir itu dia bagus banget di cerita anak, tapi mungkin kurang bisa menulis novel dewasa. Mas Habibur Rahman dia bagus di romansa Islami, fiksi Islami. Kemudian Salim Afillah bagus di cerita motivasi. Saya dan Mbak Afra suka banget nulis cerita-cerita novel bersetting yang ada settingnya sejarah culture atau sejarah. Jadi nggak harus semuanya bisa. Akhirnya kita ini nanti akan suka apa. Nah, cuma kadang-kadang kita ini bosen ya. Saya sendiri kadang-kadang akhirnya, aku pengen nih bikin cerita anak, karena memang kepingin. Akhirnya saya bikin Yasmin and Yerin, saya bikin Istana Bambu dan Laut. Kepingin, karena kadang-kadang juga bosen bikin cerita novel history. Kadang-kadang saya bikin cerpen saya pernah muncul di Republika. Puisi saya pernah muncul di Jawa Pos. Tapi nggak selalu. Kenapa? Karena saya memang kecenderungannya nggak selalu bisa nulis puisi, nggak selalu bisa nulis cerpen. Tapi pada suatu saat ada hal yang sangat membuat saya kepingin banget nulis cerita. Kayak waktu itu masjid kecil di rumah itu cerita pada saat pandemi. Saya pengen banget bikin sebuah cerpen yang temanya adalah tentang keluarga yang nggak bisa pergi ke masjid. Apalagi kalau dapat cerita-cerita anak-anak berkebutuhan khusus itu kan dia seneng ya ke masjid. Ini gimana? Nah itu akhirnya jadi sebuah cerpen. Nggak harus bisa semua. Tapi ada, kalau kata Mas Ali Muakhir namanya wisata menulis. Kita bisa nulis novel, bisa nggak suatu saat kita bikin buku motivasi? Bisa aja. Motivasi parenting boleh aja. Karena kita mungkin akan berbagi tentang gimana kita cara menjadi ibu dan juga menjadi seorang penulis tanpa mengabaikan tugas-tugas kita sebagai orang tua. Bisa banget. Nah, nggak harus bisa semua, Kak. Nggak harus bisa semua. Mantapkan aja, tajamkan aja satu atau dua. Bahkan ada teman-teman saya seperti Benny Arnas, itu yang dia sangat menajamkan di sisi cerpen. Tapi dia juga bagus bikin novel, cuma dia memang sangat menajamkan di sisi cerpen. Nah gitu. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang direct message, Bu? Sudah, nggak ada yang direct message. Ada yang kepengen bikin antologi novel, boleh banget ya. Kalau mau bikin, banyak loh yang bikin seperti itu. Bisa ya Bu, ternyata antologi novel bisa ya? Saya tahunya Bisa. antologi cerpen. Boleh aja bikin keroyokan kayak gitu ya. Jadi misalnya bikin novel romance,
Bikin novel romance tapi keroyokan FLP Ponorogo. Novel dikerjakan Mbak Farida, Mbak Monica, Mbak Melia gitu boleh banget. Iya, itu bakal jadi menarik itu kayak gitu. Karena selama ini belum pernah ya. Jadi dapat ide baru. Iya. Moga dari panitia boleh loh tanya. Oh, ini ada satu lagi di kolom chat Mbak Murtini. Bolehkah seorang penulis fiksi juga menulis buku non fiksi? Sedangkan penulis itu sendiri kan sebaiknya salah satunya. Iya. Nggak apa-apa. Banyak banget ya kakak-kakak sekalian penulis Dan Brown. Kita tahu Dan Brown ya. Dan Brown itu menulis dia nulis Angel and Demon ya, kemudian The Lost Symbol. Tapi dia pernah bikin buku non fiksi tentang perjalanan menulis dia. Bagus, saya malah beli ya bukunya, tipis, bagus banget. Biografi Dan Brown, perjalanan menulis dia. Dan itu teman-teman sekalian, Kak Murtini, Nilam boleh ya bikin buku perjalanan menulis. Saya juga pengen bikin buku perjalanan menulis. Kenapa? Karena ini bisa jadi buku motivasi loh. Bukan cuma menjadi seorang penulis. Jadi Dan Brown itu cerita bagaimana, dia kan guru ya, dia guru bahasa Spanyol. Bagaimana dia itu pengen jadi penulis, tapi nggak langsung sukses kan. Lost Symbol itu bukan tulisan dia yang pertama dan langsung sukses. Dia tuh nulis lagu. Dia nulis, dia sampai mengganti namanya jadi Daniela Brown. Dia ganti nama. Dia nulis beberapa buku. Nggak sukses-sukses. Sampai kemudian ada yang nawarin dia, kamu itu harus pindah. Kalau kamu jadi penulis sukses, kamu pindah gaya hidup supaya kamu bisa lebih dikenal orang. Ya nggak bisa dong, aku kayak gitu. Aku kan bukan artis Hollywood. Aku nggak bisa. Dia sampai pernah pindah. Dia kemudian memutuskan, enggak lah, aku kalau kayak gitu nggak bisa lah. Waktu dia jadi penulis lagu, dia suaranya kan juga sebenarnya bagus. Dia jadi penulis lagu, dia nggak bisa. Jadi dia menulis buku, ketika dia menceritakan perjalanan dia menulis, itu kita jadi merasa, oh ya Allah, gini ya, kalau orang punya cita-cita, yang buku itu bisa dibaca oleh setiap orang. Orang pengen jadi penyanyi, orang pengen jadi mangaka, orang pengen jadi komikus, orang pengen jadi musisi, orang pengen jadi pengusaha. Itu kalau baca biografinya Dan Brown yang tipis tapi sangat inspiratif itu pasti akan tersemangati. Sama seperti Kak Murtini, boleh banget dari seorang penulis fiksi menulis buku non fiksi. Bahkan bisa jadi menulis buku non fiksi tentang dunia anak-anak, dunia keseharian. Dulu ada teman saya itu yang dia akhirnya nulis ini dari dia suka gabung di FLP nulis fiksi, dia akhirnya banyak nulis buku non fiksi. Jadi kita nggak tahu ya rezeki orang itu di mana. Nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa banget. Jangan terlalu Sinta Yudhisya kan dikenal sebagai penulis novel. Kok sekarang nerbitin buku motivasi cara sukses menjadi pebisnis? Ya nggak apa-apa kalau memang sudah dilalui sendiri. Nah begitu ya Bunda. Bahkan saya menyarankan ada teman-teman saya yang baru bisa bikin, bukan baru bisa ya, dia sudah bikin 3-4 buku novel, itu indie ya, belum di penerbit mayor. Tapi saya sarankan Mbak bikin loh buku nulis bagaimana juru sukses penulis pemula. Kenapa? Nggak semua orang itu mau baca bagaimana cara menulis sukses ala Asma Nadia, ala Sinta Yudhisya. Orang pasti bisa berpikir, ala Sinta Yudhisya nulis buku kayak gitu, dia udah punya 70 buku, ya pantas aja nulis buku kayak gitu. Justru Mbak ini yang baru punya buku 1-2 nulis juru sukses menulis, itu yang nanti akan dilirik pembaca. Kenapa? Karena orang pengen tahu, kok bisa ya seorang guru ibu rumah tangga bikin, kok bisa sempat bikin novel, dan sekarang bikin berbagi tips tentang bagaimana menulis. Nah, jadi jangan berkecil hati Kak Murtini, moga-moga semangat ya. Lagi ada yang raise hand, monggo boleh. Kalau saya tanya boleh ya Bu Sinta? Silahkan Bunda.
seperti saya sampaikan tadi ya, saya dulu tuh sukanya nulis non-fiksi dan mungkin sebatas artikel-artikel pendek. Nah, saya lihat novel itu kan tulisan panjang ya. Dan saya itu sebenarnya awalnya dulu memang mungkin saya itu tipe yang tidak terlalu bisa berimajinasi. Nah, kalau saya ingin bikin novel itu langkah pertama yang harus saya lakukan apa gitu, dengan kondisi awal seperti itu pertama. Kemudian kedua, apakah nulis novel itu bisa, kalau seperti saya ya, saya tadi kan startnya awalnya saya tidak terlalu imajinatif, kemudian saya tulisannya non fiksi, apakah saya perlu ikut semacam kelas menulis atau sebenarnya saya bisa menulis mandiri? Ya, Mbak Farida, sebetulnya dengan sekarang terbuka banyak platform ya, itu kita bisa membaca apa ya secara bebas dan melihat dinamika kepenulisan seperti apa sih. Kita bebas banget menulis. Bagi saya pribadi di awal jangan terlalu membahas teknik. Justru salah satu kunci menulis itu adalah imajinasi. Jadi kemarin saya habis bertemu dengan teman-teman dari teater ya, beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang besar di dunia seni, yang dia banyak memberikan masukan kepada saya bahwa kalau kamu menulis itu, Sinta, teknik itu, atau kalau kamu mengampu kelas menulis, jangan terlalu diajarkan teknik di awal. Ya teknik itu yang penting ya titik, koma, itu jelas ya, PUEBI jelas ya, EYD itu jelas ya. Tapi teknik itu jangan terlalu misalnya gini loh dialog, gini loh cara membuat deskripsi. Yang pertama tuh diajarkan imajinasi dulu. Ketika saya belajar sama beliau ya, beliau sudah sepuh gitu ya, beliau seorang pemain teater. Saya jadi berpikir, oh begitu ya Pak ya. Jadi ternyata iya, karena kunci dari menulis itu yang pertama kali adalah imajinasi, kreativitas. Itu nanti yang baru akan dibingkai oleh berbagai macam teknik. Jadi bebaskan dulu, Mbak Farida. Misalnya begini, Mbak Farida bisa, anak saya mengamati gini, saya kan mencoba menulis di Wattpad, seperti Mbak Monica, saya mencoba menulis di Quickku, dan sekarang saya mencoba menulis di web novel tentang Silver Dynasty. Anak saya bilang gini, Umi kok, aku kok nggak pernah melihat Umi seperti sekarang ya. Umi tuh kayaknya happy banget nulis Silver Dynasty. Saya merenung dan saya bilang begini, mungkin karena sekarang nulis fantasi ya. Umi dulu dibesarkan ketika kecil tuh dengan cerita-cerita fantasi. Timun Mas, Bawang Merah Bawang Putih, Cinderella, Unicorn, pokoknya cerita-cerita semacam itu, Popping Hole, pokoknya cerita-cerita fantasi ya. Dulu saya langganan komik ya, beli komik Tanduk Menjangan Merah, pokoknya cerita-cerita sangat fantasi, dan itu dalam diri saya mengendap bahwa suatu saat aku ingin Harry Potter ya, Narnia, Lord of the Ring, itu novel dan film yang bagi saya masih benar-benar meninggalkan jejak. Pengen banget deh bikin cerita ala seperti itu sendiri. Dan itu saya bebaskan sekarang imajinasi saya di Silver Dynasty. Kenapa? Terutama karena dia bebas chapternya, mau berapa sampai berapa ribu terserah. Nah itu yang saya rasakan sekarang dengan kita menulis di platform itu lebih mudah seperti itu. Jadi Mbak Farida sekarang bebaskan dulu imajinasinya. Mungkin, satu chapter 1000 kata, satu chapter 200 kata doang, satu chapter 100 kata, udah bebasin aja, nggak usah berpikir teknik dulu, imajinasi dulu. Misalnya mau berpikir tentang mau nulis cerita hantu, tapi kok nggak nyeremin, udah biarin aja. Pokoknya kita berimajinasi, bebasin aja. Nah itu, ingat salah satu kunci yang pertama kali adalah imajinasi dan kreativitas. Teknik itu agak nantian. Nah nanti kecuali kalau kita mau ikut lomba, nah itu barulah teknik. Tapi kalau sekarang lagi belajar, apalagi kakak mungkin ikut platform ya, misalnya KBM Apps, dan tidak ada beban di situ harus cari uang ya. Kecuali kalau kita memang sengaja mau cari cuan di situ, tentu ada caranya. Benar-benar kita sedang belajar KBM Apps, Wattpad, blog kita, terus mau di Facebook juga nggak apa-apa, mau di Quickku juga terserah, story aku, Vizu banyak banget ya. Silakan pilih aja salah satu, dan kalau nggak dilihat orang, nggak ada yang ngasih komen, udah biarin aja. Karena kita sedang belajar membebaskan imajinasi kita. Jadi begitu Mbak Farida. Mulainya dari mana? Mbak Farida mau suka dari mana coba? Mau suka dari cerita fantasi, cerita horor, cerita anak-anak, romansa rumah tangga, berangkat dari pengalaman kita pribadi, misalnya, atau berangkat dari angan-angan kita, misalnya kita aku kepengen gimana rasanya ya kalau andai kata aku jadi pacarnya
aku jadi pacarnya Cha Eun-woo misalnya begitu. Ya udah silakan, namanya kita lagi berimajinasi, kan nggak apa-apa. Nah begitu Mbak Farida, terima kasih. Ada setelah ini rasain, monggo. Silakan Kak Sri Wahyuni. Bunda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sinta, perkenalkan saya juga anggota FLP Ponorogo. Saya juga sudah belajar menulis novel dengan kelas Smile itu ya, miliknya Rafif. Mas Rafif, ya. Alhamdulillah selesai satu novel. Kemudian ketika akan saya terbitkan itu, tentunya menulis selama 2 bulan ya Bunda ya. Jadi untuk endingnya itu saya juga tadi seperti pertanyaan teman-teman, milih ending yang happy ending atau sad ending. Mbak Sri Kowen ya. Itu Terputus-putus ya tadi Kak Sri Wahyuni. Ini. Atau mungkin bisa dibantu dengan chat ya, terputus-putus. ya. Atau di saya aja ya putusnya. Awalnya dan oleh publikasi itu disarankan jangan diterbitkan yang sad ending, happy ending itu. Ya, mohon maaf saya kok nggak bisa ini ya menangkap pertanyaan Mbak Sri Wahyuni, putus-putus ya. Sepertinya gangguan sinyal. Oh iya, oke. Iya Kak Merly. Saya chat. Ada yang mau ditanyakan lagi selain Bu Sri? Apa lainnya? Coba saya di lain waktu dengan Bunda sendiri saja. Farida mau cari enggak ada ya ini. Boleh tanya. Tadi saya tik. Sudah cukup. Di mana dia lagi masukin Ngomong sinyalnya ya. Ini science fiction seperti apa? Science fiction? Science fiction nih. Oh iya, baik. Iya. Kalau science fiction itu mungkin kita bisa melihat novel-novel seperti Hunger Games, Maze Runner ya,
Maze Runner itu sebenarnya film zombie tapi ada science fiction ilmiah ya. Ada film-film tentang ruang angkasa, tentang alien juga yang itu basicnya adalah fiksi sains ya. Kita bisa masukkan unsur-unsur fiksi ilmiah ke dalamnya dan jangan terlalu takut dengan kritikan para ilmuwan. Misalnya kita akan membuat novel bertema, itu saya masukkan ya kalau di Silver Dynasty itu misalnya tentang prediksi 2023, depresi, situasi resesi 2023. Kita bisa membuat science fiction misalnya zombie, misalnya di Indonesia ada zombie, tapi kemudian zombie itu berhasil dibunuh dengan ketika misalnya kita bisa mendapatkan ramuan virus dari misalnya dari orang-orang yang rutin mengkonsumsi jamu misalnya begitu. Kan sempat ya di awal dulu kalau kita mengkonsumsi rimpang itu bisa tahan terhadap COVID. Nah, nggak masalah seperti itu. Kita science fiction tidak harus selalu itu buku fiksi ya. Justru kita bisa bebas ya berimajinasi ketika fiksi, nggak harus kemudian nggak terbukti tuh kalau kemudian nggak pakai minum kunir asam atau ekstrak antivirus dari rimpang itu akhirnya bisa membuat kita tahan terhadap zombie, nggak ada buktinya, ya nggak masalah. Namanya kemudian ini science fiction, fiksi sains ya, tidak harus kemudian 100% benar, tapi kita memasukkan unsur-unsur saintifik ilmiah ke dalamnya. Misalnya ya tentang obat-obatan, tentang penyakit, kan banyak ya tentang outbreak, tentang kisah-kisah tentang film-film yang bertema flu, kalau kemudian film Korea ya, yang temanya adalah tentang sebuah pandemi hebat yang akhirnya ditemukan antivirusnya, ya itu sama sekali sebetulnya secara ilmiah tidak terbukti, tapi nggak masalah. Yang penting jalan ceritanya bisa tetap masuk akal, logikanya bisa tetap masuk akal. Nah begitu Kak Farida. Logikanya masuk akal. Gimana sainsnya aja nggak masuk akal? Misalnya bagaimana proses mencari, jadi nggak kemudian diceritakan sehari aja udah bisa ketemu antivirusnya. Ya, jangan tuh, namanya logikanya nggak masuk cerita. Misalnya dibutuhkan 3 bulan, 6 bulan untuk mengekstrak rimpang dengan segala suka dukanya, misalnya nyari kunir, tahu-tahu nggak ada, kunirnya udah diborong sama orang untuk kosmetik, segala macam ya. Jadi itu tetap bisa masuk science fiction, tapi logikanya masuk akal. Karena untuk mengekstrak untuk menjadi antivirus itu kan nggak mudah. Nah, begitu. Walaupun temanya sainsnya mungkin nggak masuk akal, tapi itu yang namanya science fiction itu seperti itu. Ceritanya tetap harus logis. Oh, independent science fiction. Kayaknya perlu kelas lanjutan nih. Semoga bisa ya, nanti kita bisa belajar lagi dengan Bu Sinta. Dan tidak terasa nih waktunya sudah ya, ini ada dari Bu Sri tadi ada gangguan sinyal ya. Insya nanti. Oh iya, kalau Bu Sri menyampaikan diminta untuk happy ending. Setelah ini kita bisa berkolaborasi ya nanti untuk membuat karya-karya yang tadi ada ide novel. Baik, berikutnya untuk mungkin kita cukupkan ya sesi tanya jawab di kelas non fiksi novel ini. Sebelum mungkin kelas ini ditutup, dari Bu Sinta ada closing statement yang mau disampaikan? Oh iya. Oh ini tadi saya barusan ngetik buat ini, buat Mbak Sri Wahyuni. Jadi bisa dibuat 2 versi ya, tetap set ending iya, happy ending, alternate ending ya. Kan biasa tuh sekarang cerita-cerita ada versi alternate ya, versi berbeda. Ending testimoni dari saya adalah menulis novel itu adalah membebaskan imajinasi dan kreativitas teman-teman sekalian. Jadi bebaskan saja kreativitas dan imajinasi teman-teman itu, bebas sebebas-bebasnya. Tentunya kalau dalam FLP kita ada koridor keislaman ya, tidak kemudian kita vulgar. Bukan tema-tema itu yang kita garap, ada
vulgar, seks bebas atau kemudian LGBT yang kita angkat, tidak seperti itu, tapi imajinasi dan kreativitas dibebaskan aja. Kalau kita memang beneran sudah mahir melampiaskan semuanya, menuliskan semua, ayo kemudian kita tingkatkan dengan dibentuk frame dengan teknik-teknik menulis yang lebih baik. Jadi teman-teman belajar untuk berimajinasi dan berkreativitas setinggi-tingginya. Terima kasih Mbak Farida. Kuncinya tadi saya. Iya. Boleh saya tambah mungkin keberanian kayaknya juga perlu ya. Iya betul, keberanian. Iya. Ini out of the box. Terima kasih. Itu tadi terkait closing statement ada atau mungkin sudah closing statement. Iya, tentang imajinasi dan kreativitas. Bismillah, semoga nanti kemudian kita bisa berkolaborasi untuk berkarya. Untuk sesi kelas novel, untuk materi ya, insya Allah materi tanya jawab, insya Allah cukup. Mungkin dari saya, insya Allah akan menemani sampai sesi ini. Insya Allah habis ini akan dilanjutkan dengan beberapa pengumuman dari panitia, insya Allah akan diwakili oleh Kak Merly. Saya pribadi mungkin minta maaf dulu ya, undur diri dulu, minta maaf jika ada kesalahan dan mungkin beberapa kendala teknis sih, minta maaf, semoga nanti ke depan kita bisa lebih baik. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Merly. Baik, terima kasih Bu Farida. Terima kasih Bunda Sinta Yudisya yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi yang Masya Allah membuat insight tambahan bagi kita semua untuk belajar menulis novel. Dan juga teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih semuanya. Ini saya menyampaikan untuk tugasnya di kelas novel, seperti biasa dikirim ke email FLP Ponorogo. Kemudian di kelas selanjutnya, yaitu kelas cerpen, itu nanti kita offline ya teman-teman. Insya Allah 2 pekan lagi, seperti biasanya 2 pekan sekali, di rumahnya Mas Sabta, rumahnya Mbak Dita, insya Allah 2 pekan lagi. Info lebih lanjutnya nanti di-share di grup. Dan sekali lagi, besok kelas cerpen adalah kelas terakhir yang menentukan teman-teman inaugurasinya, teman-teman lolos tidaknya untuk seleksi penerimaan anggota baru FLP Ponorogo. Baik. Mohon untuk tugas-tugasnya yang misalkan belum diselesaikan, segera dikirim. Dan juga kelas terakhir, teman-teman juga mohon sekali kehadirannya, agar kita bisa inaugurasi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, foto dulu ya. Oh iya, baik. Bisa open cam. Izin memandu, ini Mbak Dita sedang sama anak. Open cam ya teman-teman. Kak, iki agak sama Open cam dulu. Open cam. Saya hitung. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ayo ganti gaya. Coba sana toh. Open cam. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Loh, ora kena. Baik. Pamit dulu ya, Bunda Farida, Kak Merly, teman-teman semuanya, Kak Fatia, Kak Yuvika, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki cam iki gak metu ngono lho, kok iso mbok. Jendelku bener.